Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Mungkin pada tahap awal setelah penyempurnaan, Xing Yijian memberdayakan Yun Xingyi selama ratusan tahun untuk memimpin. Tetapi kualitas tingkat keempat memiliki lebih banyak potensi, yang membuat pedang terbang tingkat keempat pasti dapat mencapai ketinggalan. Yang mengejutkan Li Chen adalah bahwa baik penggaris giok tingkat 4 maupun pedang terbang tingkat 4 bukanlah senjata ajaib kelahirannya. Dia mengeluarkan jubah ajaib itu lagi. Dia tidak bisa menilai kualitasnya, tetapi dia juga menemukan bahwa itu bukan senjata ajaib kelahirannya. Dengan kata lain, di antara 3 senjata ajaib yang diperolehnya dari Direktur Feng Yi, tidak ada senjata ajaib kelahiran Direktur Feng Yi. Dia kembali memusatkan pikirannya ke ruang komputer, terus-menerus mengincar bagian dalam tubuh Direktur Feng Yi, tetapi tidak menemukan keberadaan senjata ajaibnya sendiri. Faktanya, Direktur Feng Yi sama sekali belum menyempurnakan senjata ajaibnya sendiri. Setelah menjadi bayi palsu, ia membuang semua senjata ajaib dari periode Jindan. Setelah itu, ia terus menggunakan senjata ajaib yang dijual oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Menemukan senjata ajaib yang paling cocok untuknya sebelum menyempurnakannya. Senjata ajaib pengawas Feng Yi terus diperbarui dan menjadi semakin kuat. Li Chen mencari beberapa saat, namun gagal menemukan senjata ajaib kelahirannya, jadi dia menyerah. Dia memasukkan kembali kesadaran spiritualnya ke dalam cincin biji sesawi dan mengeluarkan botol giok bersama kesadaran spiritualnya. Ini adalah satu-satunya botol giok di cincin biji sesawi. Bahan botol giok itu kelas 3. Jika belum dimurnikan, dia akan mengira itu adalah senjata ajaib. Ada lingkaran ajaib yang diukir pada botol batu giok, menggunakan material dan lingkaran ajaib bersama-sama untuk menyegel spiritualitas di dalamnya. Pikiran spiritualnya melewati lingkaran sihir dan memasuki botol giok. Ini adalah susu abadi Tian Luo. Dia bukan lagi anak muda seperti dulu. Dia belum pernah melihat susu abadi Tian Luo, tetapi sekte Shushan memiliki berbagai sumber daya terbaik di dunia pelestarian abadi. Ini adalah sesuatu yang harus dikuasai oleh para pengikut sejati. Di luar, susu abadi Tian Luo adalah salah satunya. Susu peri Tian Luo termasuk dalam tingkatan keempat dan merupakan benda spiritual penyempurnaan tubuh yang paling efektif sejauh ini. Objek spiritual apapun di atas tingkat keempat merupakan sumber daya yang sangat langka dan hanya akan muncul di tangan para musuh jiwa baru lahir. Ada 20 tetes susu abadi Tian Luo di dalam botol giok. Untuk susu kelas 4, jumlah ini sudah sangat banyak. Hanya saja, benda-benda roh kelas 4 ini disimpan oleh pengawas Feng Yi. Dengan kata lain, keberuntungan Li Chen tidaklah baik. Namun, bahkan sekarang, dia masih mendapatkan terlalu banyak. Baginya, seorang ahli di tahap pembentukan pondasi, akan menjadi masalah besar jika salah satu benda spiritual yang dia dapatkan hari ini terungkap. 3 senjata ajaib, batu roh kelas atas, susu abadi Tian Luo, dan bahkan, buah ginseng bayi merah, sebelumnya. Semuanya adalah harta karun langka bagi leluhur Yuanying. Leluhur Yuanying tidak peduli dengan identitasnya sebagai ahli waris. Akhirnya, dia mengeluarkan selembar batu giok, dan setelah melihat isi di dalam lembaran batu giok itu, ekspresinya sedikit berubah. Meskipun cincin biji sesawi memiliki efek menyembunyikan dirinya, dia tetap tidak ingin memakainya di jarinya. Dengan status dan kekuasaan, dia tidak mampu melindungi benda yang begitu berharga. Bab 300 Batu Giok. Li Chen hanya memegang slip giok di tangannya, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Isi dari slip giok itu sungguh mengejutkan. Slip giok ini hanyalah slip giok biasa, tetapi mencatat informasi yang sangat rinci tentang seluruh benua Beishu. Begitu rincinya, bahkan formasi utama sekte-sekte utama pun dicatat secara rinci. Sisa tambang spiritual, tanaman spiritual, dan pembudidaya independen yang kuat semuanya dicatat dalam kategori yang berbeda-beda. Li Chen sudah sangat berpengetahuan tentang formasi, dan dia hanya sedikit lagi yang tersisa untuk menjadi master formasi. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang formasi besar sekte lain, dia akrab dengan formasi besar 2 sekte utama, sekte Shushan dan sekte Shen Luo. Namun, dengan informasi ini, master formasi dapat menyimpulkan cara kerja formasi tersebut, yang sangat membantu dalam memecah formasi tersebut. Selain itu, dalam slip giok itu juga terdapat kontak yang memuat para mitra dari 6 sekte utama dan berbagai kekuatan, mulai dari kekuatan pemurnian Qi hingga kekuatan inti emas, yang jumlahnya hampir 1000 kekuatan. Dengan daftar seperti ini, tidak perlu terlalu banyak berspekulasi. Anda dapat yakin bahwa itu adalah daftar personel intelijen. Investasi yang terlibat bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh cabang perusahaan dagang Tianxing di benua Shu Utara. Menurut Li Chen, ini pada dasarnya adalah bagian dari intelijen militer. Dia merasakan bahwa cakram giok identitasnya telah mengirimkan informasi kepadanya, dan menemukan bahwa sudah ada lusinan pesan di dalamnya. Semuanya dari tetua Zhao dan 2 orang master karakteristik lainnya, yang menanyakan di mana dia berada. Saat dia melarikan diri, dia tidak memperhatikan berita tentang cakram giok identitas. Pada saat ini,
Penatua Zhao, yang tidak pernah menyerah, mengirim pesan untuk mengonfirmasi apakah Li Chen masih hidup. Penatua Zhao, saya baik-baik saja dan akan kembali ke sekte dengan sendirinya. Di lembah Huoyun, Tetua Zhao sudah sadar kembali. Dia memegang cakram identitas dengan ekspresi bersalah di wajahnya, merasa sangat menyesal. Li Chen melaporkan kepada sekte bahwa dia telah membunuh Fang Lu di dalam gua. Sekte tersebut menegur perusahaan perdagangan Tianxing, dan terjadi kejadian susulan. Namun, Penatua Zhao tidak pernah membayangkan bahwa perusahaan dagang Tianxing akan berpura-pura begitu sombong, dan bahwa biksu bayi palsu Feng Yi, sang pengawas, akan berani melancarkan serangan mendadak terhadap Li Chen. Akibat meledaknya gua Li Chen, hingga kini tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah Li Chen masih hidup atau sudah meninggal. Bahkan jika mereka membalas dendam setelahnya, Sekte Shushan akan sangat terpengaruh jika mereka kehilangan ahlinya mengkonfirmasi Li Chen. Tepat ketika dia merasa sangat gelisah, berita datang dari cakram giok identitas di tangannya. Apakah ada berita tentang Guru Li? Guru Tong Yun dan Guru Yun Ruo berdiri di tengah lapangan. Mereka berdua melihat ekspresi Tetua Zhao dan bertanya pada saat yang sama. Li Chen masih hidup dan dia akan kembali ke sekte. Tetua Zhao menjawab sambil tersenyum. Kedua ahli mengirimkan ini mengerahkan semua pihak di sekitar untuk mencari hilangnya Li Chen. Ia ingin mendapatkan ucapan terima kasih atas bantuan ini, dan Sekte Shushan pun melakukan hal yang sama. Bagus sekali. Jika sesuatu terjadi pada Guru Li, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi dunia. Guru Yun Ruo menghela nafas lega. Dia sangat yakin dengan kemampuan meyakinkan Li Chen, bukan hanya karena kompetisi, tetapi juga karena kontak yang dia lakukan dengan Li Chen dalam 2 hari setelah kejadian. Banyaknya wawasan Li Chen tentang grafisnya yang membuatnya menyadari betapa tingginya kemampuan Li Chen. Bahkan dia mendapat manfaat dari penjelasan Li Chen. Sedangkan para alkemis sekte, mereka dibawa kembali oleh Tetua Zhao. Selain mengisyaratkan serangan lain dari perusahaan perdagangan Tianxing, dia juga harus kembali ke lokasi secepat mungkin karena slip giok di tangannya. Setelah kembali ke sekte, dia segera pergi keluar puncak Tianmu dan mengirimkan mantra transmisi suara untuk meminta pertemuan. Dia beruntung dan tidak perlu lama, hanya sebatang dupa, sebelum Penatua Su memperhatikan dan sebuah jalan terbuka dalam formasi puncak Tianmu. Li Chen melewati lorong dan memasuki puncak Tianmu. Ia mendarat di paviliun dan menunggu dengan tenang. Dia tidak perlu menunggu lama. 10 napas setelah dia memasuki paviliun, Penatua Su tiba. Aku mendengar dari Xiao Zhao bahwa sesuatu terjadi padamu. Keberuntunganmu benar-benar membuat orang-orang mencintai dan takut padamu. Teori keberuntungan Li Chen berasal dari Penatua Su dan diakui oleh banyak biksu. Tetua Su yakin bahwa Li Chen mempunyai harta yang besar. Itulah alasannya ia mencapai kedudukannya saat ini. Pada awalnya, misi perjalanan normal para pendeta merupakan perilaku sehari-hari setiap pendeta. Tetapi lihatlah Li Chen, Penatua Su secara khusus memilih misi yang paling aman baginya untuk berpartisipasi dalam konferensi alkemis. Festival alkemis dapat dikatakan sebagai tempat yang paling aman, karena semua alkemis dari pasukan yang saleh di benua Shu Utara berkumpul di sana. Pasukan yang saleh. Tetapi bahkan misi yang aman seperti itu masih menimbulkan masalah bagi Li Chen. Alasannya adalah karena keberuntungan Li Chen. Meskipun mengandung bayi palsu itu bukanlah leluhur jiwa baru lahir yang sebenarnya, tidak mudah untuk melihatnya. Namun kali ini, Li Chen diserang oleh seorang biksu bayi palsu. Ia menghadapi kemungkinan yang sangat tinggi. Setelah membunuh Fang Lu, aku merasa gelisah, jadi aku meninggalkan gua yang diatur oleh lembah Huoyun tanpa memberitahu siapapun dan diam-diam bersembunyi di tempat lain. Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar bisa menyelamatkan hidupku. Li Chen setengah jujur menjelaskan mengapa dia bisa selamat. Dia tidak memberitahu Elder Su bahwa dia telah menyelesaikan masalah Direktur Feng Yi, karena hal semacam itu akan sulit dijelaskan jika dia menceritakannya. Seorang ahli di tahap pembentukan fondasi membunuh seorang ahli di tahap inti emas awal. Dapat dikatakan bahwa harta karun di tubuhnya berperan. Bagaimanapun, dengan sumber keuangannya sebagai seorang ahli alkemis, wajar jika dia memiliki beberapa cara untuk melindungi hidupnya. Akan tetapi, jika itu tentang membunuh seorang bayi palsu ketika sedang membangun fondasi, bukan saja Tetua Su tidak akan mempercayainya. Bahkan Li Chen sendiri pun tidak akan mempercayainya jika dia tidak benar-benar melakukannya. Saya juga pernah mendengar tentang Feng Yi. Dia orang yang sangat cerdik. Bagaimana mungkin dia menyerang dan membunuhmu demi Fang Lu? Ini berarti memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Sekte Shushan? Tetua Su bertanya dengan suara yang dalam. Li Chen tidak berkata apa-apa. Dia mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya. Penatua Su mengambil batu giok itu dan menyelidiki indera spiritualnya. Tak lama kemudian ekspresi berubah drastis. Dari mana kau mendapatkan ini? Tanyanya serius. Pengaruh perusahaan dagang Tianxing di benua Shu Utara tidaklah signifikan, tetapi perusahaan dagang Tianxing adalah perusahaan dagang lintas benua. Bisnis. Aku mendarat di Fang Lu setelah aku membunuhnya. Li Chen mengatakan alasan yang sudah disiapkannya sejak lama. Tetua Su mengangguk pelan,
Lalu sekali lagi dia memeriksa kesadaran spiritualnya ke dalam kepingan giok itu untuk memastikannya lagi dan lagi. Tidak heran Feng Yi ingin membunuhmu. Kau memiliki benda sepenting itu di tanganmu, kau tidak boleh membiarkannya keluar. Kau tinggal di sana untuk menghadiri pertemuan alkemis? Nada bicaranya penuh keluhan dan kekhawatiran. Jika Li Chen tidak waspada, mungkin kali ini Li Chen benar-benar akan mendapat masalah. Kalian harus tahu bahwa orang yang menyerang kali ini adalah seorang bayi palsu. Belum lagi Li Chen, bahkan berkompetisi dengan pedang Jindan milik Elder Zhao pun pingsan tanpa kemampuan untuk melawan. Baru setelah aku melihat bayi palsu Feng Yi menyerang guaku, aku berpikir untuk memeriksa dengan saksama barang-barang yang tertinggal di tubuh Fang Lu. Begitulah cara aku menemukan kepingan giok ini. Li Chen terpaksa menjelaskan dengan berbohong. Jangan terima misi apapun akhir-akhir ini. Tunggu sampai sekte menyelesaikan masalah ini. Tetua Su menatap murid-muridnya dan memberi perintah dengan lelah. Li Chen telah mencapai setengah langkah ramuan emas dan perlu keluar untuk mengalami beberapa hal, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan Li Chen untuk keluar lagi. Nasib Li Chen terlalu terpengaruh, dan dia akan menghadapi masalah setiap kali keluar, dan setiap kali lebih besar dari sebelumnya. Tentu saja, di samping kesulitan, ada juga hadiahnya. Batu giok di tangan Tetua Su adalah berkah dari Li Chen. Tidak hanya sekte Shushan, tetapi semua sekte besar lainnya harus berterima kasih kepada Li Chen. Penatua Su mengambil slip giok untuk berdiskusi dengan para pemimpin puncak sekte Shushan. Sementara Li Chen kembali ke puncak Qijian miliknya. Duduk di ruang pelatihan, Li Chen merasakan energi spiritual yang kaya menyehatkan dirinya. Kali ini panennya memang besar, tetapi satu-satunya yang bisa dia gunakan adalah susu peri Tian Luo. Namun, ranahnya telah mencapai setengah langkah ramuan emas, dan akan sia-sia jika meminum susu abadi Tian Luo saat ini, karena keterampilan pembekuan tubuhnya telah mencapai titik kemacetan tertinggi di ranah tersebut. Kecuali jika dia dipromosikan ke ramuan emas, dia tidak akan mendapatkan banyak manfaat bahkan jika dia meminum susu abadi Tian Luo. Sebaliknya, klon Li Tianba membutuhkan harta karun seperti susu peri Tian Luo. Sayangnya, tidaklah realistis bagi klon Li Tianba untuk datang ataupun tubuh asli Li Chen untuk pergi. Jadi mereka hanya bisa menunggu kesempatan. Li Chen juga tidak berdaya. Dia duduk bersila, mengaktifkan kuantum 01 dan mulai mempelajari seni pelatihan Qi 5 ritma. Klon Li Tianba telah mengambil alih perlindungan Pulau Zhenbei. Selain melindungi seluruh Pulau Zhenbei, pulau itu juga menyediakan penghalang komunikasi untuk wilayah sekitar 500 mil. Tidak hanya ada 3 kekuatan Jindan di pulau sebesar itu. Ada juga 20 kekuatan pembangun fondasi dan banyak pemurnian Qi. Selain itu, Pulau Zhenbei merupakan kawasan pertukaran sumber daya terbesar dan kawasan istirahat yang aman di wilayah laut ini. Akan dijual ke Pulau Zhenbei di perkebunan. Tentu saja, fungsi terbesar Pulau Zhenbei adalah untuk menjaga binatang laut di lautan. Meskipun ada kontrak perdamaian, binatang laut tidak sepenuhnya terkendali. Akan selalu ada beberapa binatang laut yang memiliki kesempatan untuk menjadi monster besar, dan ketika mereka tidak dibatasi, mereka mengandalkan mereka untuk menyerang benua. Pulau Zhenbei digunakan untuk mempertahankan wilayah laut ini dari kekacauan yang disebabkan oleh monster besar dan untuk melindungi wilayah laut ini dan garis pantai benua Beishu. Tugas ini tidak sulit, tetapi memerlukan waktu lama. Binatang laut tidak akan dikirim dalam jumlah besar. 1 atau 2 binatang laut besar, 3 pembudidaya Jindan awal, dan formasi besar Pulau Zhenbei sudah cukup. 3 persahabatan Jindan awal bukanlah persahabatan yang independen. Mereka semua bermitra Jindan dari sekte besar, dan tidak ada satupun dari mereka yang lemah kekuatan. Namun, kekuatan yang dihormati di kalangan pembudidaya, dan ini juga berlaku di Pulau Zhenbei. He Wei dan Liu Gang, 2 tetangga Jindan, sangat menghormati Li Tianba, seorang persahabatan yang baru saja memasuki tahap Jindan, dan mencintai status mereka sendiri. Adik Li, pasar Zhenbei di Pulau Zhenbei membutuhkan orang yang bertanggung jawab, jadi kamu bisa pergi ke sana, usul He Wei sambil tersenyum. Pasar Zhenbei sangatlah penting. Di sana terdapat banyak bisnis yang membeli berbagai sumber daya dan juga menjual segala sesuatu yang dibutuhkan para biksu. Daerah di pesisir perdagangan di pasar ini. Hasil pasar Zhenbei sangat tinggi. Menjadi penanggung jawab kota Zhenbei Fang telah menjadi posisi yang menguntungkan. Secara langsung akan lebih besar. Tidak perlu. Kalian memutuskan siapa yang akan memimpin. Aku baru saja menyelesaikan ramuan itu dan aku perlu menyendiri untuk sementara waktu. Jika ada monster besar yang menyerang, aku pasti akan membantu. Li Tianba memegang tangannya dan menolak. Dia benar-benar tidak peduli dengan manfaatnya di sini. Mungkin tugas ini merupakan penghasilan tambahan yang baik bagi para pendeta sekte biasa, tetapi ia sama sekali tidak membutuhkan penghasilan tambahan ini. Yang kurang darinya adalah waktu untuk berlatih. He Wei dan Liu Gang saling berpandangan, dengan kegembiraan di wajah mereka. Karena kamu punya ide, aku tidak akan mengganggumu. Kamu bisa tenang berlatih dalam memutar. Manfaat yang seharusnya menjadi milikmu tidak akan sia-sia. Bahkan jika monster besar menyerang,
Kecuali monster besar yang tidak bisa kita lawan, kami tidak akan mengganggu latihanmu, kata He Wei sambil tersenyum. Siapa yang tidak menyukai teman seperti Li Tianba, yang tidak berjuang demi kekuasaan atau kepentingan tetapi sangat berkuasa? Setelah bertukar cerita sebentar, perintah di Pulau Zhenbei kembali berjalan sesuai rencana. Bab 301 Garnisun, Puncak Wanjian, sebuah gunung yang muncul tiba-tiba. Selama 3 bulan sejak dia datang ke sini, semua urusan Pulau Zhenbei diselesaikan oleh dua tetangga Jin dan lainnya. Ada berbagai rumor tentang persahabatan Jin dan yang tidak pernah muncul ini. Akan tetapi, dalam berbagai macam rumor, diyakini bahwa keterlibatan Jin dan di Puncak Wanjian sangatlah sakti. Karena niat pedang dari senjata sakti Puncak Wanjian yang naik secara berkala setiap hari dan membuat banyak penembakan ketakutan adalah buktinya. Dalam waktu 3 bulan, Li Tianba telah menghabiskan semua ramuan tingkat tinggi tingkat 3, pil peningkat sumsum kura-kura, yang ada di tubuhnya. Untuk yang terakhir kalinya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat membuat pil secepat itu. Setelah meminum semua ramuan tingkat tinggi tingkat 3, pil peningkat esensi sumsum kura-kura, alamnya stabil di tahap awal tengah inti emas. Selama 10 tahun, sebagian besar pihak yang berkepentingan Jindan tidak akan mampu meminum ramuan tingkat tinggi tingkat 3 dalam jumlah besar seperti yang dia konsumsi. Para pembudidaya Jindan sekte tersebut perlu menyelesaikan banyak tugas sebelum mereka dapat menukar beberapa ramuan tingkat 3 untuk dikultivasi. Faktanya, cara paling umum bagi para leluhur sekte Jindan untuk mendapatkan kompas ramuan tingkat 3 adalah dengan menjelajahi beberapa tempat dengan energi spiritual yang kaya dan menemukan obat spiritual tingkat 3, bahan utama untuk memahami ramuan tingkat 3, dari sana. Dengan mengirimkan ramuan tingkat 3 kepada ahlinya, seseorang dapat memperoleh ramuan tingkat 3 dengan biaya paling rendah, yang jauh lebih baik daripada mengumpulkan poin kontribusi sedikit demi sedikit dan menggunakan sejumlah besar poin kontribusi untuk ditukar dengan ramuan tingkat 3 yang jumlahnya sangat sedikit milik sekte tersebut. Tentu saja, tempat-tempat yang kaya akan energi spiritual adalah tempat yang sangat berbahaya. Dibersihkan berkali-kali oleh para biksu Jindan. Kemungkinan menemukan obat spiritual tingkat 3 sangatlah rendah. Li Tianba sendiri tahu bahwa ada area produksi obat spiritual kelas 3 di pegunungan 10.000. Tetapi meskipun dia adalah seorang ahli pedang dan merasa memiliki kekuatan tempur yang baik di antara para pemenang level Jindan, dia tidak berani dengan mudah memasuki area yang ditempati oleh binatang buas roh di pegunungan Shiwan. Untuk pergi ke sana, setidaknya Jindan harus pergi bersama. Setelah ramuan tingkat tinggi tingkat 3, pil peningkat sumsum penyu, habis. Li Tianba menemukan bahwa latihannya telah membuat pertumbuhan ramuan emas di tubuhnya sangat lambat. Pertumbuhan yang lambat ini, dibandingkan dengan efek sebelumnya dari meminum ramuan tingkat tinggi tingkat 3, hampir membuat orang merasa putus asa. Tidak heran sebagian besar penguasa Jindan di dunia berpikir abadi berhenti di tahap awal Jindan. Perlu Anda ketahui bahwa setiap atlet yang dapat mencapai Golden Core memiliki bakat yang sangat tinggi dan peluang yang bagus. Li Tianba merasakan bahwa jika dia tidak memiliki ramuan tingkat tinggi kelas 3, mustahil dia untuk menembus ke tahap tengah ramuan emas tanpa lebih dari 100 tahun latihan keras. Ini hanyalah tahap tengah inti emas, dan akan memakan waktu lebih lama lagi untuk mencapai tahap akhir inti emas. Umur seorang yang menguasai tahap Jindan dapat mencapai 500 tahun, jadi tampaknya ia masih memiliki banyak waktu untuk berlatih. Setelah berusia 400 tahun, tubuh atletik Jindan akan memasuki masa pemodelan, dan berlatih keras hanya akan mempertahankan tren pemodelan ini. Dengan kata lain, waktu sesungguhnya bagi seorang ahli tahap Jindan untuk berlatih dan berkembang hanya 400 tahun, dikurangi waktu yang telah dihabiskan dalam tahap pemurnian Qi dan pendirian fondasi. Kultivator tahap Jindan normal biasanya mencapai ramuan pada usia sekitar 100 tahun. Li Tianba memiliki tubuh Tai Chi, yang memungkinkannya memperoleh efek 2 kali lipat dari seorang ahli tingkat Jindan biasa tanpa bergantung pada objek eksternal dalam latihannya. Setelah berlatih, Sword Intense Soaring to the Sky, dalam tubuh manusianya di siang hari, ia berubah menjadi tubuh mayat yang dimurnikan di malam hari. Membuat latihan hariannya memiliki efek 2 kali lipat. Dengan bakat dan keterampilannya yang paling maju, ia akan membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk menerobos ke tahap tengah inti emas. Tahun. Tidak mungkin bagi Jindan untuk berlatih sepanjang waktu. Mereka juga harus mencapai berbagai urusan, yang akan menunda waktu latihan mereka. Kultivator Jindan tetap berada di tahap awal Jindan dan tidak dapat membuat kemajuan apapun. Li Tianba tidak khawatir tentang hal ini. Setelah merasakan bahwa kecepatan melajunya melambat, dia terus berlatih untuk memperkirakannya. Dia memilih Scorching Sun Jade Body Technique Wei, karena merupakan teknik pemurnian tubuh yang murni. Setelah latihan awal, ia menemukan bahwa teknik tubuh giok matahari terik sangat cocok dengan tubuh Tai Chi-nya. Saat berlatih, teknik tubuh giok matahari terik, dalam kondisi tubuh manusia yang sangat yang, ia tidak memerlukan bantuan objek spiritual apapun untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Setelah 3 bulan, ia telah menguasai seni tubuh giok matahari terik. Latihan, Evil Corpse Spirit Record,
untuk tubuh yang telah dimurnikan berjalan lebih lancar. Yin dan yang disebabkan oleh latihan, Sword Intense Soaring to the Sky, di siang hari. Hal itu juga memungkinkan tubuh yang telah murnikan untuk terus menguat. Masih ada 3 bulan tersisa di garnisun sekta 6 bulan. Setelah 3 bulan, dia perlu mempertimbangkan masalah sumber daya terpal. Alasan menerima misi garnisun 6 bulan adalah untuk memperoleh sejumlah poin kontribusi sekaligus memiliki waktu untuk mengkonsolidasikan ranah jindan awal seseorang dan membentuk tingkat efektivitas tempur tertentu. Dia berencana untuk mengambil beberapa misi jangka pendek yang berbahaya dengan poin kontribusi yang lebih tinggi setelah menyelesaikan misi ini, untuk mendapatkan sejumlah besar poin kontribusi sesegera mungkin, sehingga dapat menukarnya dengan seni menutupi dan menyembunyikan rahasia surga. Tanpa keahlian bersembunyi seperti seni menutupi surga dan menyembunyikan rahasia, dia tidak akan mampu melewati formasi di pos pemeriksaan pegunungan batas. Dibandingkan dengan tahap pembentukan pondasi, para menyalahgunakan jindan menimbulkan ancaman tertentu, jadi formasi mengambil tindakan pencegahan yang sangat ketat terhadap para melibatkan jindan. Dia berada di ruang pelatihan di dalam gua, jadi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Namun, puncak Wanjian adalah senjata ajaib yang telah disempurnakan, dan persepsi pembentukannya setara dengan matanya. Pengikut pikirannya, dia melihat alasan kekuatan spiritual yang hebat tadi. Seekor kura-kura roh raksasa sedang bertarung dengan He Wei, dan Liu Gang berdiri di sana, siap untuk campur tangan kapan saja. Formasi Pulau Zhenbei diaktifkan sepenuhnya, dan kura-kura roh tidak memasuki jangkauan formasi, sehingga formasi tidak dapat membantu He Wei. Li Tianba mengamati sejenak dan mengetahui bahwa kedua muridnya sedang dalam masalah. Kura-kura roh ini berada pada level iblis besar, diatur dengan kedua pengikutnya, tetapi jelas bahwa kura-kura roh itu jauh lebih kuat dari mereka. Senjata sihir tombak pendek He Wei mengenai kura-kura roh itu berkali-kali, tetapi tidak dapat menghancurkan pertahanan kura-kura roh itu. Langsung, Li Tianba awalnya mengira bahwa kedua rekan seperguruannya akan mengepung kura-kura roh itu untuk sementara waktu, dan hanya mengiriminya pesan yang meminta untuk mengambil tindakan setelah mereka kehabisan ide. Tetapi setelah He Wei menyerang beberapa kali berturut-turut dan tombak pendek serta senjata ajaibnya semuanya tidak berhasil, Li Tianba menerima pesan dari Liu Gang yang meminta bantuan. Li Tianba tidak ragu-ragu. Ini adalah misi sekte. Dia biasanya tidak berkontribusi. Jadi sekarang mereka dalam kesulitan, dia harus membantu. Dia melesat keluar dari gua, dan dengan lambaian tangan, puncak Wanjian berubah menjadi gunung kecil dan jatuh ke tangan. Dan dia terbang menuju medan perang. Adik Li, aku tidak tahu dari mana monster kura-kura raksasa berlapis berlian ini berasal. Tolong bantu aku. Ketika Liu Gang melihat Li Tianba datang, dia buru-buru terjadi. Li Tianba belum pernah mendengar tentang kura-kura berlian raksasa. Tetapi dari menyaksikan pertempuran tadi, dia tahu bahwa kura-kura berlian raksasa memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Dengan kekuatan yang luar biasa dari pedang itu menyelimuti tubuh monster kura-kura raksasa berbaju besi berlian itu dengan keras. Iblis kura-kura raksasa berbaju zirah berlian itu menggoyangkan tubuhnya, menyerah melawan He Wei, dan menatap ke arah Li Tianba. Pedang ini sepertinya telah membuat monster kura-kura raksasa berhiaskan berlian marah, dan matanya dipenuhi amarah. Hati-hati dengan mantra atribut bumi milik iblis kura-kura raksasa berbaju berlian. He Wei menoleh ke samping dan mengingatkan dengan keras. Li Tianba merasakan tubuhnya menjadi lebih berat, seolah-olah dia terjebak dalam medan gravitasi, yang memperlambat gerakannya dan bahkan reaksinya. Dengan kata lain, fisik seorang yang memiliki jin dan kuat. Yang paling mengejutkannya adalah efek pedang tadi. Serangan pedang itu adalah serangan yang dilancarkannya menggunakan teknik pedang melonjak ke langit. Dia yakin bahwa keahlian manapun yang berada di tahap jin dan awal tidak akan mampu lolos dari hantaman pedang seperti itu. Namun, pedang ini mengenai monster kura-kura berlian raksasa, tetapi itu hanya membuatnya marah. Sing terbang kembali sambil membawa sebilah pedang, dan cahaya pedang menyambar untuk mempercepat lajunya, menghindari seberkas cahaya coklat kemampuan yang disemburkan oleh monster kura-kura raksasa berbaju zirah berlian. Dia merasakan reaksi yang mencengangkan terhadap kekuatan spiritual yang berasal dari bumi. Spiritualnya. Monster kura-kura raksasa berbaju zirah berlian ini jelas masih dalam tahap awal monster, setara dengan tahap awal penggarap ramuan emas, tetapi kekuatannya jauh di luar imajinasi. Potong, pedang itu terus-menerus tertutup, menabrak monster kura-kura berlian raksasa itu berkali-kali. Namun efeknya hanya membuat monster kura-kura berlian raksasa itu terus marah. Adik Li, monster kura-kura raksasa berzirah fajra itu abadi. Tanpa kekuatan serangan tahap akhir jindan, mustahil untuk menghancurkan pertahanan monster kura-kura raksasa berzirah fajra. Kita hanya perlu mengusir monster kura-kura raksasa berzirah fajra. He Wei mengingatkannya lagi saat melihat serangan bertubi-tubi Li Tianba. Liu Gang mundur jauh. Dia tampaknya sangat takut dengan niat pedang Li Tianba dan takut mempengaruhinya. Kali ini, niat pedang yang ekstrim lebih dari 2 kali lipat lebih kuat dari yang terakhir kali Li Tianba menggunakan niat pedang sendirian untuk mengusir jalan takdir kuil Qianye.
Niat pedang Xiang dan kekuatan sihir secara alami tidak cocok. Rupanya Liu Gang sedang menanamkan semacam kekuatan sihir, itulah alasannya dia sangat takut dengan niat pedang Xiang. Li Tianba sedikit mengernyit. Setelah serangan pedang terus-menerus, dia menemukan betapa kuatnya pertahanan monster kura-kura lapis baja berlian raksasa itu. Pola-pola berkelebat rumit pada cangkang kura-kura yang bersinar dengan cahaya berwarna okar. Kalau bukan karena mengganggu niat pedang Xiang, meskipun dia memiliki 100-100 pedang, dia tidak akan mampu menimbulkan reaksi apapun dari iblis penyu Fajra raksasa. Akan tetapi, setelah niat pedang Xiang melewati pola kaki dan tempurung kura-kura, dampak yang ditimbulkannya terhadap iblis kura-kura Fajra raksasa sudah sangat kecil, dan tidak dapat benar-benar melukai tubuh iblis kura-kura Fajra raksasa. Kalau begitu mari kita coba kekuatan puncak Wanjian, pikir Li Tianba dalam hati. Sejak dia berhasil menyempurnakan senjata ajaib puncak Wanjian, dia tidak pernah benar-benar menggunakannya, melainkan hanya menggunakannya sebagai gua. Bukankah monster kura-kura raksasa berlapis berlian di depan kita adalah objek terbaik untuk menguji kekuatan puncak Wanjian? Monster kura-kura raksasa berlapis berlian bergerak sangat lambat, tetapi memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Tekan, setelah terlempar keluar, senjata ajaib Wanjian Feng terbang di atas monster kura-kura Fajra raksasa. Iblis kura-kura raksasa berbaju zirah berlian itu sepertinya telah merasakan kengerian puncak Wanjian. Gerakannya semakin lambat. Ia menekan monster kura-kura berlian raksasa itu dari udara ke permukaan laut, lalu menekannya turun dari permukaan laut. Udara laut melonjak keluar, membentuk gelombang setinggi puluhan meter, menghantam formasi besar Pulau Zhenbei. Wanjian Feng terus menekan ke bawah, dan baru berhenti setelah mendorong monster kura-kura raksasa berbaju berlian ke dasar laut. He Wei dan Liu Gang, yang sedang menonton pertempuran di samping, tercengang oleh kekuatan Wanjian Feng. Meskipun demikian, kedua pembalap jindan itu masih merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan hati mereka gembira ketika mereka beruntung dapat menyaksikan kekuatan puncak Wanjian dengan mata kepala mereka sendiri. Bab 302 Mayat Perak. Hanya dengan melihat kekuatan iblis besar kelas 3, kura-kura raksasa berbaju berlian, seseorang dapat memahami kekuatan mengerikan dari senjata sihir puncak Wanjian. Saat gunung itu muncul, area langit dan bumi tempat kura-kura berlian raksasa itu berada terkunci. Lalu seluruh gunung itu menekan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Belum lagi He Wei dan Liu Gang adalah dua kultivator jindan awal. Bahkan jika ada kultivator jindan menengah atau akhir di sini, mereka akan terkejut dengan kekuatan puncak Wanjian. Tentu saja, Li Tianba yang berdiri di udara merasa tidak enak badan. Sepertiga dari ramuan emas di tubuhnya kosong, dan serangan dari senjata ajaib Wanjian Feng menguras sepertiga dari kekuatan spiritualnya. Perasaan kehilangan begitu banyak kekuatan spiritualnya membuatnya sangat tidak nyaman. Hal ini dikarenakan ia mengendalikan kekuatan spiritualnya dan tidak membiarkan semuanya mengalir ke dalam senjata ajaib Wanjian Feng, dan tidak melepaskan kekuatan penuh dari senjata ajaib Wanjian Feng. Ia menduga bahwa semua kekuatan spiritual dalam ramuan emas di tubuhnya tidak cukup untuk melepaskan kekuatan penuh dari senjata ajaib Wanjian Feng. Sepertiga kekuatan spiritual dalam ramuan emasnya hilang, yang menyebabkan dia kehilangan setengah kekuatan tempurnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kekuatan senjata ajaib Wanjian Feng memang hebat, tetapi seseorang tetap harus sangat berhati-hati saat menggunakannya. Lebih baik menyimpannya sebagai kartu truf, karena menggunakannya sekali akan menghabiskan terlalu banyak energinya dan kemampuannya untuk melindungi diri akan sangat berkurang. Li Tianba merasakan kura-kura berlian raksasa yang ditekan di bawah gunung melalui senjata ajaib puncak Wanjian. Kehidupan kura-kura berlian raksasa itu telah menghilang, tetapi cangkangnya masih utuh. Kematian kura-kura Fajra raksasa tersebut bukan disebabkan oleh terhantam hingga mati oleh senjata sihir Wanjian Feng, melainkan oleh gravitasi senjata sihir Wanjian Feng yang menekan bagian dalam dan luar kura-kura Fajra raksasa tersebut, serta niat pedang yang dikumpulkan oleh senjata sihir Wanjian Feng tersebut masuk ke dalam perut bagian dalam kura-kura Fajra raksasa tersebut dan menimbulkan kerusakan. Gravitasi yang diberikan oleh senjata ajaib Wanjian Feng tidak hanya bekerja pada bagian luar kura-kura lapis baja raksasa King Kong, tetapi juga memberikan gravitasi pada setiap bagian tubuh kura-kura lapis baja raksasa King Kong. Mungkin cangkang kura-kura raksasa berlian cukup keras, tetapi bagian dalam cangkangnya tidak dapat memiliki pertahanan menakjubkan yang sama seperti cangkangnya. Belum lagi ketika senjata ajaib Wanjian Feng ditekan, pertahanan atribut bumi kura-kura raksasa berlian sendiri rusak. Yang lebih mematikan lagi adalah niat pedang. Niat pedang yang terbentuk dari kumpulan ribuan pedang terbang itu menembus perut bagian dalam kura-kura berlian raksasa, dengan paksa merobek dan menghancurkan perut bagian dalam kura-kura berlian raksasa itu. Tentu saja, hanya Li Tianba yang mengetahui kebenaran tentang hal ini. Karena senjata ajaib Wanjian Feng dipengaruhi oleh medan gravitasi di bawah, pikiran spiritual dari dua kultivator jindan di dekatnya tidak dapat mendeteksinya. Jadi mereka hanya melihat kekuatan senjata ajaib Wanjian Feng tetapi tidak jelas tentang detailnya. Ini adalah senjata ajaib puncak Wanjian. Gumam He Wei dengan takjub. Apakah kura-kura berlian raksasa telah terbunuh? Liu Gang bertanya keras-keras karena dia tidak dapat menggunakan indera spiritualnya.
Dia hanya ingin memastikannya. Dan dia juga mengerti bahwa dengan kekuatan senjata ajaib puncak Wanjian, kura-kura berlian raksasa itu pasti sudah mati. Li Tianba tersenyum. Dia tidak mengungkapkan fakta bahwa dia lemah setelah menggunakan senjata ajaib Wanjian Feng. Dia mengambil kembali senjata ajaib Wanjian Feng dengan lambaian tangannya. Senjata ajaib Wanjian Feng tiba-tiba menghilang di laut dan berubah menjadi gunung kecil yang muncul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, kesadaran spiritualnya mengangkat tubuh kura-kura berlian raksasa itu. Meskipun mayat besar itu telah kehilangan vitalitasnya, masih ada kilatan cahaya oker yang samar. Selamat, adik junior. Cangkang kura-kura berlian raksasa ini adalah bahan bermutu tinggi untuk memurnikan senjata sihir pertahanan. He Wei berkata dengan iri saat dia melihat bangkai kura-kura berlian raksasa itu. Meskipun ia turut serta dalam pertempuran, ia tidak berniat membagi hasil rampasannya. Belum lagi sekte iblis, bahkan sekte yang saling menghormati yang kuat. Belum lagi dia meminta bantuan Li Tianba, dan kura-kura berlian raksasa dibunuh oleh Li Tianba. Jadi meskipun He Wei merasa iri, dia tidak berniat memata-matainya. Kekuatan bertarung Li Tianba mencegahnya untuk memiliki pikiran lain. Adik Li, aku ingin tahu apakah kamu bisa menggunakan pil ajaib kura-kura berlian raksasa ini? Liu Gang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kakak senior Liu menginginkan pil iblis? Li Tianba bertanya setelah melirik Liu Gang dengan acuh tak acuh. Dalam pertarungan tadi, Liu Gang hanya berdiri di samping dan tidak melakukan tindakan apapun. Bagaimana dia bisa mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu setelah melihat kemampuan bertarungnya? Anda harus tahu bahwa pil iblis dari iblis besar kelas 3 adalah bahan utama untuk memurnikan ramuan kelas 3, dan dapat menggantikan fungsi ramuan kelas 3. Hanya saja inti iblis dari iblis besar kelas 3 sangat sulit diperoleh, dan bahkan seorang kultivator jin dan jarang dapat membunuh iblis besar kelas 3 dan mendapatkan intinya. Secara umum, iblis besar tingkat 3 berada pada level yang sama dengan kultivator tahap jin dan, tetapi iblis besar tingkat 3 umumnya memiliki beberapa bakat dan kemampuan khusus. Selain itu, fisik iblis besar tingkat 3 jauh lebih unggul daripada kultivator tahap jin dan, yang membuat iblis besar tingkat 3 biasanya lebih kuat dalam kekuatan tempur daripada kultivator tahap jin dan dengan level yang sama. Bahkan jika dia adalah eksistensi yang kuat di antara para kultivator jin dan memiliki kekuatan untuk mengalahkan monster besar kelas 3, sangat sulit untuk membunuh monster besar kelas 3. Oleh karena itu, di benua Shu Utara, inti iblis dari iblis besar kelas 3 tidak digunakan sebagai sumber daya utama untuk memurnikan ramuan kelas 3. Sebaliknya, ramuan kelas 3 dengan sumber daya yang lebih melimpah dipilih. Tentu saja, pil iblis dari iblis besar kelas 3 tidak hanya digunakan untuk memurnikan ramuan kelas 3, tetapi juga banyak metode rahasia lainnya akan menggunakan ramuan kelas 3. Saudara muda Li, khasiat kura-kura berlian raksasa sangat cocok dengan metode rahasia yang sedang kulatih. Aku ingin menggunakan benda spiritual itu untuk menukar pil ajaib ini denganmu. Liu Gang menjelaskan dengan tergesa-gesa. Hubungannya dengan Li Tianba belum pada titik di mana dia bisa memberikan benda spiritual yang sangat berharga itu, jadi dia menginginkan pil iblis sebagai cara pertukaran. Li Tianba tidak peduli dengan pil iblis dari iblis besar kelas 3. Dia hanya perlu memurnikan satu tungku ramuan lagi dengan mendapatkan pil iblis dari iblis besar kelas 3. Selain itu, dengan ranah tubuh aslinya, Li Chen, dia tidak akan dapat menggunakan pil iblis dari iblis besar kelas 3 untuk memurnikan ramuan dalam waktu singkat. Pil iblis agung tingkat 3 adalah ramuan tingkat 3 yang digunakan untuk memurnikan kultivator jin dan tingkat menengah dan akhir. Meskipun hanya membutuhkan satu bahan utama tingkat 3, memurnikan pil iblis agung tingkat 3 membutuhkan kekuatan tahap jin dan. Tetapi kemudian dia berpikir bahwa Liu Gang tidak berniat ikut campur dalam pertempuran tadi, dan dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan seorang kultivator seperti itu. Terlepas dari apakah seseorang merupakan pembudidaya iblis atau bukan, ketika sesama murid sedang melaksanakan misi bersama, sangat dibenci jika ingin mendapatkan keuntungan tanpa membayar harga apapun. Meskipun Li Tianba mengasingkan diri, dia harus berhadapan dengan situasi besar, seperti yang dia hadapi hari ini melawan kura-kura berlian raksasa. Ini adalah sesuatu yang telah dibicarakan oleh mereka bertiga, dan dia tidak lalai dalam tugasnya. Bukannya saudara muda Liu tidak ingin ikut bertempur, tetapi jurusan utamanya adalah pemurnian mayat, dan mayat peraknya tidak berguna melawan kura-kura berlian raksasa. Jadi dia tidak ikut bertempur. He Wei di samping melihat apa yang dipikirkan Li Tianba dan menjelaskan kepada Liu Gang sambil tersenyum. Liu Gang pun mengerti, dan dengan lambaian tangannya ia memanggil mayat perak untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan He Wei itu benar. Seluruh tubuh mayat perak itu berwarna putih keperakan, dan dilihat dari auranya, seharusnya ia berada pada tahap awal memasuki tahap mayat perak. Membudidayakan mayat perak sangat menghabiskan banyak sumber daya dan membutuhkan banyak sumber daya kelas 3. Alam Liu Gang adalah tahap awal inti emas, jadi wajar saja jika mayat peraknya tidak terlalu kuat. Li Tianba mengangguk. Memang, mayat perak ini tidak memiliki masalah dalam menghadapi musuh lain, tetapi tidak berdaya melawan kura-kura berlian raksasa tadi. Jika ada bahan yang bisa meningkatkan mayat besi menjadi mayat perak,
Aku bersedia menukar pil iblis ini. Li Tianba menyatakan persyaratannya. Liu Gang menunjukkan ekspresi terkejut. Bahan-bahan untuk meningkatkan mayat besi menjadi mayat perak termasuk bahan pemurnian mayat kelas 3, yang nilainya sebanding dengan pil setan besar kelas 3, tetapi jauh lebih langka. Ini adalah sekte Shen Luo, dan bahan untuk meningkatkan mayat besi menjadi mayat perak adalah yang paling mudah diperoleh. Namun, pil ajaib kura-kura berlian raksasa adalah harta karun langka yang sulit didapat dalam beberapa dekade. Jika bukan karena keberuntungan hari ini saat Li Tianba mengambil tindakan, tidak diketahui berapa lama lagi kesempatan seperti itu akan datang lagi. Saudara muda Li, ketika mayat peraku dipromosikan, kebetulan saja ada beberapa materi promosi yang tertinggal. Itu ada padaku, kata Liu Gang sambil mengeluarkan beberapa kotak kayu dari tempat penyimpanan dan menyerahkannya. Li Tianba juga senang. Sejujurnya, dengan kekuatannya, peningkatan kekuatan tempur melalui kultivasi dan pemurnian mayat terbatas. Namun, jenderal yang dimurnikan dari mayatnya itu istimewa. Jenderal itu terbuat dari mayat kultivator pedang Yun Xingyi, yang membuat sang jenderal secara alami memiliki sedikit atribut pedang. Dia bermaksud melatih menterinya menjadi mayat perak, tetapi ketika dia menghubungi tubuh aslinya Li Chen sebelumnya, dia tidak memperoleh bahan pemurnian mayat tingkat 3 yang dibutuhkan untuk meningkatkan ke mayat perak. Bukan karena Li Chen tidak memilikinya, tetapi Li Chen lebih membutuhkannya. Saat itu, dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang pertama yang menembus tahap Jindan. Yang lebih penting, sebagai seorang kultivator pedang, kebutuhannya akan mayat perak tidak sepenting kebutuhan Li Chen. Sekarang saya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan materi promosi yang dibutuhkan Jiang Chen, sungguh merupakan kejutan yang menyenangkan. Li Tianba tidak ragu-ragu. Indra spiritualnya menyapu tubuh kura-kura berlian raksasa itu. Dia mengeluarkan pil iblis dan meletakkannya di depan Liu Gang. Liu Gang dengan hati-hati mengambil pil iblis dan menaruhnya dalam kotak yang khusus digunakan untuk menyimpan benda-benda spiritual yang berharga. Li Tianba juga mengambil bahan-bahan yang diberikan oleh Liu Gang untuk meningkatkan mayat besi menjadi mayat perak, dan kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai. Baik Liu Gang maupun He Wei tidak menyebutkan bahwa Li Tianba, sebagai seorang kultivator pedang, membutuhkan bahan-bahan untuk meningkatkan statusnya dari mayat besi menjadi mayat perak. Karena itu adalah rahasia para kultivator, tidak mudah untuk membicarakannya tanpa tingkat persahabatan tertentu. Kembali ke Pulau Zhenbei, Li Tianba melepaskan Wan Jianfeng dan memasuki guanya lagi. Di dalam gua, dia menggunakan bahan-bahan yang didapatnya dari Liu Gang untuk mulai mendirikan formasi promosi mayat besi. Di Pulau Zhenbei, Li Tianba yang jarang muncul di depan umum, memiliki reputasi yang paling rendah. Banyak kultivator yang mengira bahwa Li Tianba hanya datang untuk bertahan hidup. Namun setelah pertempuran ini, tidak ada kultivator yang berani meremehkan Li Tianba lagi. Para biksu di pulau itu semua memandang puncak Wanjian dengan penuh hormat. Dalam pertempuran sebelumnya, meskipun para biksu di pulau itu agak jauh dari medan perang, mereka juga terpengaruh oleh momentum senjata ajaib puncak Wanjian saat jatuh. Meskipun demikian, para biksu tersebut tidak merasa takut, tetapi malah gembira dan lega. Ada ramuan emas kuat yang ditempatkan di Pulau Zhenbei yang dapat membunuh monster besar kelas 3, yang membuatnya lebih menguntungkan bagi mereka untuk mengumpulkan sumber daya di sekitar Pulau Zhenbei. Setelah setengah hari persiapan, sebuah formasi muncul di gua, mengarahkan energi spiritual ke dalam formasi, dan formasi mulai beroperasi. Sedikit hawa dingin dan suram muncul di ruangan itu. Li Tianba memanggil para menterinya dan menempatkan mereka di tengah formasi. Kemajuan dari Iron Corpse menjadi Silver Corpse sama dengan kemajuan kultivator manusia dari membangun fondasi hingga menjadi Golden Core, dan bahayanya sama tingginya. Li Tianba telah mengalami proses peningkatan status pemurnian mayatnya menjadi mayat perak, jadi dia lebih sadar akan bahayanya dibandingkan kultivator lainnya. Namun, dia masih sangat yakin dengan promosi Jiang Chen. Ini karena Jiang Chen awalnya memiliki tubuh ramuan emas. Selain itu, dengan bantuan bahan pemurnian mayat kelas 3, risiko promosi Jiang Chen jauh lebih kecil daripada pemurnian mayat biasa. Jiang Chen berbaring di tengah formasi, tubuhnya dipenuhi pola yang digambar oleh Li Tianba. Semua pola ini digambar dengan bahan pemurnian mayat kelas 3 yang dilengkapi dengan bahan pemurnian mayat lainnya. Li Tianba awalnya berencana untuk membiarkan Jiang Chen tinggal di formasi dan menunggu Jiang Chen menyerap cukup energi dingin dan yin sebelum dia datang untuk menjaganya. Dalam keadaan normal, proses peningkatan mayat besi menjadi mayat perak memakan waktu mulai dari beberapa hari hingga beberapa tahun, tergantung pada situasi mayat itu sendiri. Ini pula yang menjadi alasan mengapa para penggarap memilih tungku yang memiliki bakat luar biasa untuk mengolah makhluk abadi saat mereka memurnikan mayat. Pemurnian mayat biasa juga dapat menggunakan sejumlah besar bahan pemurnian mayat untuk membangun hingga ke puncak alam saat ini, tetapi sangat sulit untuk maju. Budidaya mayat telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah penelitian oleh banyak biksu, ditemukan bahwa semakin baik kualitas mayat itu sendiri, semakin mudah untuk meningkatkannya. Oleh karena itu, hampir setiap kultivator yang berlatih pemurnian mayat akan memilih tungku dengan bakat terbaik. Jika tidak,
Mereka akan menginvestasikan banyak sumber daya dalam pemurnian mayat, tetapi tidak akan mampu mengimbangi peningkatan kekuatan mereka sendiri. Li Tianba hendak pergi. Sebelum Jiang Chen berhasil, dia harus terus berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Tetapi sebelum dia kembali ke ruang pelatihannya sendiri, dia merasakan fluktuasi energi yang datang dari Jiang Chen. Teratai putih muncul di bawah kakinya, lalu sosoknya menghilang bersama teratai putih itu. Saat ia muncul lagi, ia sudah berada di samping Jiang Chen. Fluktuasi Qi Jiang Chen sangat jelas. Li Tianba melihat kondisi Jiang Chen dan tahu bahwa ini adalah tanda terobosan. Ketika dia menyempurnakan Sang Jenderal, karena wilayahnya sendiri, dia menekan wilayah Sang Jenderal hingga ke level Iron Corps. Jenderal yang berhasil disempurnakan untuk pertama kalinya berada di puncak level Iron Corps. Dengan kata lain, dia sedang gelisah saat itu dan membutuhkan kekuatan tempur Jiang Chen untuk melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, setelah dia menjadi seorang kultivator Jindan, dia akan menggunakan bahan pemurnian mayat kelas 3 untuk mengorbankan mayat Yun Xingyi dan dia akan dapat langsung memperoleh mayat perak. Yun Xingyi adalah seorang kultivator Jindan dengan kekuatan tempur yang sangat kuat di benua Shu Utara. Bakatnya begitu kuat sehingga bahkan jika ia dimurnikan menjadi mayat, bakat Yun Xingyi masih dapat ditunjukkan. Energi dalam tubuh Jiang Chen dengan cepat berkumpul, dan auranya semakin kuat sedikit demi sedikit. Pola pada tubuh Jiang Chen terus-menerus memulihkan energi Jiang Chen, yang setara dengan ramuan yang digunakan manusia saat mereka dipromosikan ke kondisi ramuan emas. Pemurnian mayat memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap energi, sehingga terobosan pemurnian mayat tidak memerlukan bantuan ramuan. Energi yang terkandung dalam objek spiritual dirangsang dan dapat diserap oleh pemurnian mayat. Dari sudut pandang ini, kemajuan mayat lebih sederhana daripada manusia, dan kebutuhan sumber dayanya lebih rendah. Setidaknya sang ahli alkemis tidak perlu mengambil tindakan yang mengurangi banyak masalah. Li Tianba berdiri di samping sang jenderal, dengan gugup memperhatikan kondisinya. Dia tidak punya cara untuk mengganggu promosi sang jenderal. Promosi jenazah adalah perilaku otonom jenazah. Bantuan tuan untuk promosi jenazah hanya dalam beberapa aspek eksternal, dan perubahan dalam tubuh tidak dapat diganggu. Meskipun aura Jiang Chen meningkat, energi dingin dan niat pedang di tubuhnya melemah. Peningkatan aura berasal dari titik di mana energi dingin dan niat pedang bertemu. Bab 303 Situs. Apa yang terjadi dengan saudara muda Li, Hiwei, yang sedang berbicara dengan Liu Gang, tiba-tiba melihat ke arah puncak Wanjian dan bertanya. Terdapat aura yang membubung di puncak Wanjian, yang bahkan formasi puncak Wanjian pun tidak dapat menutupinya, dan aura tersebut samar-samar terungkap dari formasi tersebut. Liu Gang memiliki ekspresi aneh di wajahnya, karena dia sangat akrab dengan aura mayat besi yang dipromosikan menjadi mayat perak. Tanpa diduga, hanya setengah hari setelah mereka berpisah, mayat besi di pihak Li Tianba dipromosikan menjadi mayat perak. Pikirkan tentang kekuatan tempur Li Tianba sendiri. Bahkan tanpa mayat perak, dia masih sangat kuat. Kekuatan tempur perak lainnya dapat menutupi kekurangan dalam pertempuran jarak dekat. Dia tidak tahu seberapa kuat Li Tianba dalam pertarungan jarak dekat, jadi dia menilai berdasarkan kekuatan pendekar pedang biasa. Tentu saja, seorang pemain pedang murni tidak akan bergantung pada benda-benda eksternal apapun selain pedang terbang kelahirannya sendiri. Tetapi mereka semua telah melihat Li Tianba menggunakan senjata ajaib Wan Jianfeng, dan hal ini telah lama dipatahkan oleh Li Tianba sendiri. Jadi tidak peduli berapa banyak mayat perak yang ada, itu tidak akan menjadi masalah. Pemurnian mayat saudara muda Li sedang dalam proses invasi. Itu tergantung pada apakah dia bisa berhasil. Liu Gang menjawab dengan nada heran. Sepertinya jarak antara kita dan saudara muda Li semakin membesar, kata Hiwei dengan penuh emosi. Untungnya, mereka berdua sudah lama mengetahui keterbatasan mereka sendiri dan tidak membandingkan diri mereka dengan Li Tianba. Jadi mereka tidak memiliki banyak rasa masam saat ini. Meskipun mereka dilahirkan sebagai penggarap sihir, mereka melemahkan kekuatan mereka terlalu besar untuk memunculkan ide apapun. Hatinya bagaikan lautan yang bergolak. Dia ahli dalam kebersihan mayat, dan pemahamannya tentang kebersihan mayat jauh melampaui Hiwei di sekitarnya. Jenis kontaminasi mayat ini merupakan tujuan utama bagi setiap biksu yang melakukan transmisi mayat. Sama seperti tetua Lukala itu, meskipun dia memiliki kekuatan tempur mayat perak dan telah menyumbangkan lebih dari 10 mayat besi di puncak kekuatan mereka. Setelah bertemu Juetu, dia masih memiliki minat besar untuk menyampaikan Juetu menjadi mayat. Juetu adalah tungku pemurnian mayat yang memiliki kemampuan istimewa, dan merupakan bahan pemurnian mayat favorit para pembudidaya iblis. Anda harus tahu bahwa mereka yang membuat bahan konservasi mayat seperti itu adalah semua jenius teratas di sekte manapun. Membunuh jenius teratas seperti itu, Anda harus menanggung balas dendam dari sekte lain setelahnya. Tentu saja, jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkan tungku seperti itu dan mewujudkannya menjadi mayat dengan kemampuan khusus, kekuatan tempur mayat tersebut akan jauh melebihi mayat biasa. Tidak heran Li Tianba, seorang pedang berbakat, berpikir untuk mengirimkan mayat perak. Liu Gang berpikir dalam hati. Disarankan jangan membuat musuh dengan makhluk kuat seperti Li Tianba yang memiliki banyak kartu tersembunyi,
Jika tidak maka akan sangat merepotkan. Tubuh Jiang Chen tumbuh hingga hampir 4 meter. Pola pada tubuhnya yang digambar dengan bahan pemurnian mayat kelas 3 telah diredupkan, dan sebagian besar energi yang terkandung di dalamnya telah diserap olehnya. Pil mayat kecil telah terbentuk di dalam tubuhnya, yang berarti pil itu telah dilengkapi dengan bahan konstruksi mayat kelas 3. Saat pil mayat menetap angsur stabil dan tidak lagi menyerap energi Sang Jenderal mengambil pil mayat sebagai inti dan secara aktif menyerap energi dingin dan yin dalam formasi di luar tubuhnya untuk mengisi kembali konsumsinya sendiri. Li Tianba menatap Jiang Chen dengan cemas. Kemampuannya untuk memimpin suatu formasi lebih kuat daripada formasi yang beroperasi sendiri. Dan ini adalah bantuan terbaik yang dapat diberikannya sejauh ini. Segala sesuatunya bergantung pada Sang Jenderal sendiri. Apakah ia mampu bertahan dalam ujian langit dan bumi? Jiang Chen tidak membutuhkan waktu lama untuk pulih sebelum aura yang mengerikan dan menakjubkan datang dari atas gua. Jiang Chen secara mendasar mengecilkan tubuhnya, ingin menggunakan pertahanan terkuat untuk menahan serangan yang datang. Jiang Chen. Wan Jianfeng adalah senjata ajaib, dan merupakan senjata ajaib paling maju pada periode Jindan. Mungkin formasi dan medan gaya puncak Wan Jian sendiri dapat mempengaruhi kekuatan guntur langit. Bahkan jika itu dapat sedikit dilemahkan, itu dapat meningkatkan tingkat keberhasilan promosi Sang Jenderal. Jika ada celah, itu pasti sudah ditemukan oleh para pembudidaya sejak lama, dan dia tidak perlu dipasang. Sekejap petir menembus formasi dan medan gaya senjata ajaib puncak Wan Jian, mengabaikan semua gua perlindungan, dan langsung menyerang Jiang Chen. Cahaya ungu listrik menutupi setiap inci tubuh Jiang Chen. Jiang Chen adalah seorang pemurni mayat, dan guntur surgawi adalah musuh alami para pemurni mayat. Li Tianba duduk bersila tidak jauh dari situ. Namun, ekspresinya sangat buruk. Kemungkinan gagal dalam membongkar mayat agar mampu menahan guntur surgawi sangatlah tinggi. Maka dari itu dia menggunakan metode rahasia pada gulungan mayat cahaya bulan. Menurut gulungan mayat cahaya bulan, ketika mayat terkena guntur petir, selama roh mayat dan pil mayat terlindungi dengan baik, mayat dapat terlindungi dari badai petir semaksimal mungkin. Roh mayat dapat menggunakan metode rahasia untuk mengganggu pikiran tanpa perlindungan, tetapi pil mayat tidak dapat memberikan bantuan apapun. Gulungan mayat cahaya bulan, diperoleh dari Tetua Lu. Membudidayakan begitu banyak mayat besi, karena Penatua Lu telah mengolah lebih dari 10 mayat besi, dia berpikir untuk mengubah semua mayat besi menjadi mayat perak. Gulungan mayat cahaya bulan tidak termasuk dalam buku spesifikasi mayat milik Sekte Shen Luo. Li Tianba menilai bahwa kemungkinan besar itu adalah warisan pribadi Tetua Lu. Fenomena ini terjadi di banyak sekte besar. Memperlakukannya sebagai warisan mereka sendiri. Dalam seni pemurnian mayat, gulungan mayat cahaya bulan milik Tetua Lu dianggap sebagai salah satu warisan terkuat dari Sekte Shen Luo. Seluruh tubuh Li Tianba gemetar. Dia menanggung sebagian kerusakan para jenderal dan menterinya. Kekuatan jiwa jauh melampaui wilayahnya sendiri. Meskipun jiwa membantu Jiang Chen menanggung kerusakan, pikirannya terfokus pada pil mayat Jiang Chen. Dia khawatir pil mayat itu akan pecah berkeping-keping di saat berikutnya. Tepat saat dia sedang khawatir, gumpalan pedang energi menyeruak keluar dari pil mayat dan menghalangi cahaya listrik ungu. Pada suatu saat, kekuatan guntur itu tiba-tiba menghilang, terus seperti kemunculannya yang tiba-tiba. Para jenderal dan menteri memiliki tubuh hangus, dan setiap sel dalam sel mereka gemetar karena kegembiraan. Khusus untuk pil mayat yang telah lulus uji guntur petir, energi, niat pedang, dan roh di dalamnya telah meningkat pesat, dan mengumpulkan energi, niat pedang, dan roh keluar, menyembuhkan tubuh. Energi dingin, niat pedang, dan roh yang mengalir keluar dari pil mayat memberi Jiang Chen peningkatan menyeluruh. Dan karena keberadaan pil mayat, semua yang ada di tubuh mereka pulih dengan cepat. Jiang Chen telah berubah menjadi mayat perak, dan Li Tianba tidak membiarkan meninggalkan formasi. Jiang Chen masih memerlukan waktu untuk memulihkan sebelum dia dapat menstabilkan keadaan mayat peraknya. Pemurnian dan peningkatan jenazah saudara muda Li berhasil, bisik Liu Gang kepada He Wei. He Wei tidak perlu diingatkan untuk mengetahui bahwa kemunculan guntur yang tiba-tiba begitu kuat sehingga semua biksu di Pulau Zhenbei terkejut dan ketakutan. Sebagian besar mitra besar di Pulau Zhenbei adalah pendiri fondasi, dan tidak ada yang bermitra dengan ramuan emas, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Dengan kata lain, kekuatan surga datang dan pergi dengan cepat, sehingga tidak menimbulkan dampak yang besar. Dia berhasil dalam satu kali percobaan. Aku tidak menyangka bahwa saudara muda Li juga memiliki bakat dalam memahami mayat. He Wei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Meskipun Liu Gang juga memiliki mayat perak, dia tetap mengangguk untuk menyatakan persetujuannya. Hanya seorang mengotak-atik yang telah mengirimkan mayat perak secara pribadi yang akan memahami kesulitan dalam membudidayakan mayat perak. Kekuatan tempur Liu Gang sendiri sangat lemah. Dan bahkan senjata ajaibnya adalah senjata ajaib tingkat pemula yang diberikan oleh sekte tersebut. Pembersihan mayat dan metode rahasia. Itu saja. Dia gagal 2 kali sebelum berhasil memperbarui pembaruan perak. Periode waktu ini berlangsung lebih dari 50 tahun,
yang merupakan periode waktu yang relatif singkat. Ia beruntung dan berhasil setelah hanya 2 kali gagal. Namun, lihatlah Li Tianba di depannya. Li Tianba baru saja memasuki sekte tersebut dalam waktu yang singkat, tetapi dia tidak hanya menguasai ilmu pedang Jindan, tetapi juga telah mengolah mayat perak dengan kemampuan khusus. Promosi Jiang Chen ke Silver Corps tidak memiliki banyak pengaruh pada kekuatan tempur Li Tianba dalam jangka pendek. Dalam 3 bulan terakhir, peristiwa terbesar di benua Shu Utara adalah urusan perusahaan perdagangan Tianxing. Dengan bantuan sekte Shushan, Li Chen memberikan kepingan giok itu kepada gurunya, Tetua Su. Salib melawan perusahaan dagang Tianxing. Mungkin konflik antara kebaikan dan kejahatan tidak akan pernah berakhir, tetapi ketika menghadapi musuh asing, benua Beishu akan bersatu dan bekerja sama untuk menghadapi dunia luar. Isi yang dicatat pada lembaran giok tersebut memberitahu berbagai sekte di benua Shu Utara tentang kegiatan mata-mata perusahaan dagang Tianxing. Benteng-benteng perusahaan dagang Tianxing dihancurkan dan sejumlah besar personelnya ditangkap. Semua orang. Para pendeta yang menerima suap di setiap sekte juga diselesaikan dan ditangani satu persatu. Perlakuan semacam ini dilakukan pada tingkat fisik. Bagi sekte itu, dikhianati merupakan kejahatan terbesar. Dapat dikatakan bahwa setelah 3 bulan ini, jejak perusahaan dagang Tianxing di benua Shu Utara hampir musnah. Namun dengan kebaikan dan kejahatan yang bekerja sama, mustahil bagi perusahaan perdagangan Tianxing untuk bergerak lebih jauh di benua Shu Utara. Bangzhou Shushan. Sekte Shushanlah yang memberikan bukti, sehingga beberapa sekte besar harus menyumbangkan budi ke sekte Shushan. Bantuan ini akan menguntungkan sekte Shushan dalam berbagai cara pertukaran berikutnya. Pengejaran terhadap perusahaan perdagangan Tianxing masih berlangsung, alasan utamanya adalah Direktur Feng Yi belum tertangkap. Pengawas Feng Yi adalah bayi palsu yang hanya bisa ditangani oleh leluhur jiwa baru lahir, jadi semua sekte besar telah meningkatkan penyelidikan mereka. Bahkan 6 sekte utama telah memiliki leluhur jiwa baru lahir yang bertugas dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka dapat mengirimkan leluhur jiwa baru lahir kapan saja untuk membersihkan musuh saat dibutuhkan. Tidak ada yang menduga bahwa bukan pengawas Feng Yi yang tidak muncul, tetapi pengawas Feng Yi, bayi palsu yang kuat, telah dibunuh oleh Li Chen. Di puncak Zijian, Li Chen belum bepergian sejak ia berpartisipasi dalam festival alkimia Lembah Huoyun. Menurut Penatua Su, Li Chen tidak akan diizinkan meninggalkan gerbang gunung sampai keberadaan Direktur Feng Yi ditemukan. Slip giok dari Li Chen menyebabkan perusahaan perdagangan Tianxing menghilang sepenuhnya dari benua Shu Utara, dan ratusan tahun operasi pengawas Feng Yi menjadi sia-sia. Li Chen tahu bahwa Direktur Feng Yi telah meninggal, tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dan hanya bisa tinggal di gerbang gunung seperti yang diminta oleh Tetua Su. Di paviliun di puncak Qijian Peak, dupa Qingling Mingxin kelas 3 dinyalakan, dan asap kecilnya terkurung di dalam paviliun oleh formasi sihir di paviliun dan tidak bisa menghilang. Li Chen Se dan Ge duduk di depan meja batu dengan Guqin di depannya. Setelah menyadari bahwa ia tidak dapat dengan cepat menerobos kemacetan dan tidak dapat meninggalkan gerbang gunung untuk mencari peluang terobosan, ia menemukan cara lain, yaitu mengolah pikiran, meningkatkan taraf batin seseorang dengan berlatih Guqin di gerbang gunung, sehingga dapat menemukan peluang untuk melakukan terobosan. Dia tidak belajar Guqin begitu saja. Dia mewarisi alat musik itu dari iblis suara berjari 6 dan belum pernah berlatih sebelumnya. Sebelumnya, karena keterbatasan waktu, ia tidak menanamkan warisan siluman suara 6 jari. Sama sekali. Mengurangi jumlah pil yang harus dimurnikan akan membuat tindakannya lebih berharga dan mengurangi dampaknya pada ahlinya yang lain. Jadi dia mempunyai banyak waktu luang untuk mempelajari warisan setan suara 6 jari. Mempelajari buku rahasia Tianyin tidaklah rumit. Dengan bantuan kuantum 01, semua bagian pembelajaran teoritis akan menjadi sangat sederhana. Yang perlu dilakukannya hanyalah menggabungkan teori dengan praktik. Bab 304 hasilnya. Kondisi di mana Li Chen menanamkan kitab rahasia suara surgawi, begitu mewah sehingga bahkan setan suara 6 jari tidak memiliki kemewahan seperti itu saat itu. Selama berlatih, dupa Qingling Mingxin tingkat 3 selalu dibakar, hanya untuk membuat pikiran lebih damai, yang sejalan dengan kondisi pikiran untuk berlatih buku rahasia Tianyin. Dia juga menambahkan penghalang suara di dalam lingkaran sihir di puncak gunung untuk mencegah suara piano memengaruhi pengikutnya. Saat ini, ia tidak dapat menggunakan Guqin tingkat senjata ajaib, dan masih menggunakan suara bumi untuk menghancurkan Dao. Namun, ia telah menguasai warisan setan suara 6 jari. Pembentukan fondasi. Sayangnya, ia tidak mencapai kondisi pikiran yang ia kejar, dan hambatan di depannya masih sekokoh batu. Setelah lagu Destroying Dao berakhir, Li Chen perlahan melepaskan diri dari pengaruh musik piano. Ia berdiri dengan tidak berdaya di matanya. Teropsan kloningannya Li Tianba merangsangnya, dan serangan bayi palsu membuatnya sangat bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya. Di dunia menjanjikan abadi yang penuh dengan bahaya ini, tanpa kekuatan yang besar, dia bahkan tidak berani meninggalkan gerbang gunung. Inti emas setengah langkah lainnya membunuh orang di luar, tetapi dia hanya bisa bersembunyi di dalam gerbang gunung.
Ini terkait dengan identitasnya. Mengingat statusnya sebagai ahli alkemis ulung, setiap pemikiran yang berani menjadi musuhnya pastilah sangat kuat atau memiliki latar belakang yang kuat. Selama dia menjadi mitra Jindan, mereka akan dapat menyediakan ramuan tingkat 3 yang lebih tinggi bagi sekte tersebut dan tidak akan membiarkan bahaya apapun lagi. Li Chen kembali ke gua, tempat ular hantu roh absolut melingkar di sudut. Namun, Li Chen mengabaikan energi spiritual berkualitas tinggi itu. Sekarang tidak ada ruang untuk perbaikan dalam tubuhnya. Tidak hanya danau roh, tetapi setiap bagian tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Fisiknya telah mencapai titik ekstrim. Dia bahkan tidak meminum susu abadi Tian Luo, tingkat 4 yang didapatnya, karena memang tidak perlu. Mengonsumsinya sekarang hanya akan membuang-buang khasiat, susu abadi Tian Luo, tingkat 4. Tes spiritual tingkat 3 dan buah spiritual sudah menjadi objek spiritual bergizi tingkat atas bagi tubuh dalam masa pembangunan fondasi. Setelah meminumnya dalam jumlah banyak, kondisi fisiknya meningkat drastis. Karena dia tidak dapat meninggalkan gunung, dia menggunakan waktu luangnya untuk mempelajari buku rahasia Tianyin dan meneliti pengetahuan tentang formasi. Dia tidak tahu peluang apa yang akan didapatnya untuk promosi jabatan, dia hanya bisa terus mencoba. Bagaimanapun, apakah itu, kitab rahasia suara surgawi, atau pengetahuan tentang formasi, cepat atau lambat Anda harus mempelajarinya secara mendalam. Setelah melihat benda spiritual di dalam cincin biji sesawi milik Direktur Feng Yi, wawasannya pun meluas dan sikapnya terhadap benda spiritual tingkat 3 saat ini pun benar-benar berbeda, meskipun ia masih berada di tahap pendirian pondasi. Baik tubuh asli Li Chen maupun klon Li Tianba berada dalam kondisi santai. Hari-hari seperti itu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan lagi akan segera berlalu. Pada hari ini, Li Chen dan Ge memainkan gukin di pavilion, merasakan peningkatan dalam kondisi pikiran yang ditimbulkan oleh suara gukin. Namun, tiba-tiba ia menghentikan suara piano tersebut. Meskipun pemadaman paksa ini akan mempengaruhi efek latihan ini, ia tetap berhenti memainkan piano. Cahaya ilahi menghilang dari matanya, dan matanya tampak sangat kosong. Namun, pikirannya, melalui hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan jiwa klonnya Li Tianba, melintasi jarak yang jauh dan memasuki tubuh klonnya Li Tianba. Yang mengganggunya adalah kekerasan tiba-tiba dari energi spiritual langit dan bumi, yang hampir membuatnya tidak dapat mengendalikan energi spiritual yang diserap ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, dia sudah menjadi mempertimbangkan Jindan dan levelnya stabil. Jika tidak, dia akan mempengaruhi sampai batas tertentu. Dia membuka matanya, sosoknya melesat keluar dari gua, dan dengan santai menyimpan senjata ajaib puncak Wanjian. Dia melihat He Wei dan Liu Gang terbang ke suatu tempat, dan wajah kedua berkelahi dengan Jindan itu penuh ketakutan. Meskipun kekuatan kedua penguasa Jindan ini lemah, itu relatif. Antara para tetangga Jindan di benua Shu Utara. Fakta bahwa mereka menunjukkan rasa takut berarti sesuatu yang buruk telah terjadi. Saudara muda Li, ikutlah dengan kami untuk mengendalikan formasi perlindungan pulau, kata He Wei dengan panik. Mengapa energi spiritualnya begitu ganas? Entah dari mana asal leluhur jiwa baru lahir, tapi dia pernah berkonflik dengan binatang laut kelas 4 di laut, dan Pulau Zhenbei terkena dampak dari pertempuran itu, jawab Liu Gang dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Li Tianba sangat terkejut. Semua binatang laut kelas 4 di sekitar benua Shu Utara telah menandatangani perjanjian damai dengan para leluhur Nas Chen Sol dari 6 sekte utama. Mereka mengakui keberadaan satu sama lain dan tidak akan memulai perang. Selain itu, dunia pemecah abadi memiliki aturannya sendiri. Pertarungan para leluhur Nas Chen Sol tidak dapat dilakukan di darat. Sambil berpikir, mereka bertiga sampai di inti formasi. Mereka datang untuk menjalankan misi garnisun dan diberi wewenang untuk mengendalikan formasi di sini. Karena Li Tianba adalah yang terkuat, He Wei dan Liu Gang meminta untuk duduk di tengah untuk memimpin formasi, sementara He Wei dan Liu Gang bertanggung jawab untuk koordinasi. Ini bukan saatnya untuk memenuhi hati. Li Tianba duduk di pusat inti formasi tanpa sopan santun. Sebelum He Wei dan Liu Gang sempat mencampurkan tangan, pikiran dan tangan bergerak secara bersamaan, dan formasi pun bergerak. Energi spiritual yang awalnya ganas di Pulau Zhenbei pun mereda. Adik kecil, kamu juga belajar formasi pertempuran? He Wei dan Liu Gang saling berpandangan, dan He Wei bertanya pada Li Tianba dengan tidak percaya. Dia dan Liu Gang baru saja hendak mengambil tindakan, tetapi kenyataannya mereka tidak bisa lagi ikut campur tangan setelah Li Tianba mengerahkan formasi. Li Tianba sangat mengenal formasi tersebut. Kedua pertarungan Jindan tidak dapat menyeimbangkan kecepatan Li Tianba dalam mengendalikan formasi tersebut. Mereka tidak sebaik Li Tianba dalam hal kekuatan tempur karena Li Tianba adalah seorang pedang terampil. Adalah pedang terkuat di antara para terampil tingkat Jindan. Mungkin Li Tianba memiliki bakat luar biasa dalam membudidayakan mayat perak. Namun, peneliti mendalam Li Tianba tentang formasi berada di luar imajinasi kedua kuat Jindan. Kedua berkomunikasi dengan Jindan tersebut telah menjadi berkomunikasi dengan Jindan selama puluhan tahun, dan mereka telah memiliki waktu untuk mempelajari banyak teknik pengerjaan ulang abadi.
Sejak memperoleh ramuan emas, para pembudidaya memiliki jarak hidup yang relatif panjang dan memiliki modal untuk meluangkan waktu mempelajari seni membudidayakan makhluk abadi. Meskipun pengetahuan tentang formasi sulit, seseorang harus memiliki pemahaman tertentu tentangnya. Namun, kedua pihak yang berkuasa Jindan tidak dapat mempercayainya. Yang lebih tidak mereka pahami adalah bagaimana Li Tianba menggunakan waktunya. Li Tianba harus berlatih ilmu pedang, menyumbangkan senjata sihir, dan menyebarkan mayat tersebut. Saya telah mempelajarinya di waktu luang. Li Tianba menjawab sambil menyesuaikan formasi dengan ekspresi serius. Melalui formasi itu, persepsinya diperkuat berkali-kali lipat, memungkinkan dia merasakan situasi di luar Pulau Zhenbei. Karena pertarungan itu terjadi dari jarak yang sangat jauh, dia tidak dapat melihat pertarungan antara dua makhluk alam jiwa baru lahir itu. Namun energi spiritual yang semakin ganas dan gelombang besar setinggi 100 meter di jarak jauh, semuanya menunjukkan betapa mengerikannya pertempuran itu. Terutama pengaturan gelombang setinggi 100 meter, yang membawa serta momentum yang menakjubkan. Ini bukan gelombang biasa, tetapi akibat pertempuran antara dua Naschen Soul. He Wei dan Liu Gang berada di inti formasi, sehingga mereka dapat merasakan apa yang terjadi di jarak dekat dan mengetahui bahwa bahaya semakin dekat. Mereka tidak berani berbicara lagi agar tidak mengganggu Li Tianba. Tubuh aslinya, Li Chen, telah menyadari masalah di sini dan telah mengalihkan pikirannya untuk mengambil alih kendali formasi. Hanya butuh 3 tarikan napas. Berada di inti formasi dan memiliki otoritas yang cukup, Li Chen dengan cepat menjadi sangat akrab dengan formasi tersebut. Pengaruh suatu formasi akan sangat berbeda bila dikuasai oleh seorang cerdas yang sangat dekat dengan seorang master formasi, dan bila dikuasai oleh beberapa orang awam. Di bawah laut, di mana gelombang setinggi 100 meter itu lewat, beberapa binatang laut tingkat rendah atau ikan biasa semuanya hancur berkeping-keping oleh gelombang itu. Kekuatan dahsyat yang terkandung dalam gelombang setinggi 100 meter itu membuat Li Chen yang berada dekat dengan tubuh Li Tianba ketakutan. Jika bukan karena keberadaan formasi di sini, dia pasti sudah mengendalikan klonnya Li Tianba untuk menggunakan lotus step by step untuk melarikan diri ribuan mil jauhnya. Beberapa binatang laut yang cerdas di laut menyelam ke dasar laut untuk menghindari bencana. Ombak yang dahsyat menerjang, dan beberapa biksu pembangun fondasi yang kurang beruntung yang sedang bergerak terkena ombak dan berubah menjadi kabut darah lalu menghilang dengan putus asa di mata mereka. Para biksu di Pulau Zhenbei menatap laut di luar formasi seolah-olah mereka sedang menunggu akhir dunia. Nafas kematian menghancurkan seluruh Pulau Zhenbei. Satu-satunya harapan mereka adalah 3 biksu Jindan dapat menjaga formasi pulau itu. Para pendeta tidak melarikan diri karena mereka tidak mempunyai cara untuk melarikan diri. Kecepatan gelombang besar jauh lebih cepat daripada kecepatan terbang para operator. Daripada melarikan diri, lebih baik tetap dalam formasi. Ombak besar menghantam formasi itu, dan formasi Pulau Zhenbei memancarkan cahaya yang menyilaukan. Para biksu melihat bahwa perisai di luar pulau itu terungkap oleh hantaman ombak besar. Pola pada perisai formasi berkedip-kedip, dan seluruh formasi perisai terus bergoyang, sehingga gaya hantam yang dibawa oleh gelombang besar mengecil dan dipandu oleh goyangan ini. Gelombang besar yang menghantam perisai formasi itu pecah, tetapi perisai formasi itu tidak pecah. Para biksu di pulau itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeksploitasi kegirangan. Mereka selamat. Para pembudidaya di antara mereka yang telah mempelajari formasi menyadari bahwa alasan formasi tersebut dapat menahan hantaman ombak besar sebagian besar disebabkan oleh campur tangan seorang ahli formasi yang sangat berpengetahuan tentang formasi. Namun, mereka tidak tahu operasi ekstrim apa yang dilakukan Li Chen dalam waktu singkat itu. He Wei dan Liu Gang menatap Li Tianba dengan takjub. Mereka baru saja melihat pikiran dan tangan Li Tianba bekerja sama terus-menerus. Ratusan instruksi membuat perisai formasi menjadi hidup, menetralkan dampak gelombang besar menjadi ketiadaan. Masih ada ombak besar, sebelum mereka bisa bahagia lama-lama, He Wei berseru kaget. Dalam jangkauan yang dapat dirasakan oleh formasi itu, 15 gelombang besar menerjang ke arah Pulau Zhenbei, dan setiap gelombang lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Wajah He Wei tampak muram. Dia hampir bisa membayangkan apa yang akan dia hadapi. Misi garnisun mereka belum berakhir, jadi mereka tidak dapat meninggalkan Pulau Zhenbei. Tetapi sekarang He Wei dan Liu Gang sama-sama ingin pergi, karena mereka tidak percaya bahwa formasi Pulau Zhenbei dapat menahan 15 gelombang besar berikutnya. Itu bukan gelombang besar, itu jelas gelombang kejut yang disebabkan oleh pertempuran antara Naschen Souls. Zhenbei. 2 kakak laki-laki, mohon curahkan kekuatan spiritual kalian dengan segenap kekuatan kalian. Suara Li Tianba dalam dan kuat, dan orang bisa mendengar keyakinan dalam suaranya. Orang yang berbicara adalah Li Tianba, tetapi sebenarnya itu adalah perintah dari tubuh asli Li Chen. Kuantum 01 bahkan memobilisasi semua CPU dan menambahkan kalkulasi untuk mengendalikan formasi. Ikuti perintah adikku. He Wei dan Liu Gang mengungkapkan gigi dan berkata serempak. Li Tianba memiliki kekuatan dan kemampuan. Jadi kedua muridnya secara alami akan mematuhi perintahnya ketika tidak ada cara lain. 15 gelombang besar datang dengan sangat cepat. Sebagian pendeta kebingungan, sebagian menangis,
sebagian gila, sebagian kesal, dan seterusnya. Menghadapi kematian yang semakin dekat, kecuali beberapa pendeta lainnya dipenuhi dengan keputusasaan. Li Chen merasakan kekuatan ombak besar itu. Salah satu dari 15 ombak besar itu memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan penuh seorang Master Jin dan Puncak. Formasi di sini mungkin dapat menahan serangan kekuatan penuh dari seorang petarung Puncak Jin dan dalam keadaan normal. Tetapi 15 kekuatan serangan penuh berturut-turut dari seorang petarung Puncak Jin dan adalah sesuatu yang pasti tidak akan mampu ditahan oleh formasi tersebut. Namun, itu semua terjadi di luar kendalinya. Dengan kendalinya, situasinya akan sangat berbeda. Bab 305 Guru. Di lautan, dua raksasa sedang bertarung. Dengan kata lain, Li Tianba tidak dapat melihatnya. Jika tidak, ia akan dapat mengenali bahwa salah satu dari mereka adalah raksasa imajinasi yang mencegat roket yang ditumpangi Li Chen yang asli di laut. Saat seseorang mencapai tingkat keempat, semua makhluk laut, tidak peduli jenis makhluk laut apapun, dapat berubah wujud menjadi wujud jiwa baru lahir manusia. Binatang roh dan binatang laut berevolusi ke arah ini. Pada tingkat keempat, mereka dapat berubah menjadi bentuk hewan dan manusia sesuka hati. Tetapi citra dharma jiwa baru lahir harus dalam bentuk manusia. Raksasa lainnya juga berada dalam tahap Nascent Soul, dan pertempuran antara kedua belah pihak seharusnya merupakan pertemuan yang tiba-tiba. Namun, pertarungan antara kedua belah pihak jelas sangat terkendali, dan pertempuran itu terutama bersifat penjajakan, dan tidak memasuki tahap pertarungan hidup dan mati. Sekalipun kedua belah pihak sangat menahan diri, akibat pertempuran yang disebabkan oleh tabrakan kebetulan mereka akan mengubah warna langit dan bumi dan menimbulkan gelombang besar di laut. Keluar dari wilayahku, citra dharma jiwa baru lahir dari binatang laut tingkat 4 mengeluarkan keinginannya. Paling langsung antara makhluk hidup. Metode komunikasi ini tidak memerlukan pertimbangan bahasa, dan setiap penerima dapat memahami apa yang ingin diungkapkan pihak lain. Binatang laut kelas 4 Yuanying Darmak memiliki perjanjian dengan benua Beishu. Ia menempati lautan ini dan hidup damai dengan benua Beishu, dan juga melindungi wilayah laut ini dari invasi musuh asing. Tidak ada kekuatan yang bersedia didekati oleh binatang laut tingkat 4 dan leluhur Nascent Soul yang berpotensi memusuhi. Justru karena perlindungan binatang laut kelas 4 yang mengelilingi benua Shu Utara, banyak invasi yang tidak perlu dihindari. Tentu saja, benua Shu Utara tidak melarang leluhur Yuanying untuk masuk. Patriark Wang Zhao sangat tertekan. Dia adalah pejabat tamu tertinggi perusahaan dagang Tianxing. Situasi. Karena dia hanya memeriksa situasi, dia tidak melalui jalur formal, tetapi berencana untuk masuk dan menyelidiki secara diam-diam. Begitu Patriark Wang Zhao mendekati benua Shu Utara, dia dicegat oleh binatang laut kelas 4. Setelah pertarungan singkat, dia memutuskan bahwa kekuatan tempur binatang laut kelas 4 di depannya setara dengannya, dan tidak mungkin untuk mengalahkan binatang laut kelas 4 itu. Tentu saja, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos masuk ke benua Shu Utara dengan paksa. Tetapi sekarang setelah dia mengambil tindakan, benua Shu Utara telah mengetahui kedatangannya, jadi tidak ada kemungkinan penyusup sama sekali. Sementara Patriark Wang Zhao masih berpikir, hembusan udara mendekat dari arah benua Shu Utara. Ekspresinya berubah, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Gambar Nascent Soul yang besar juga menghilang. Dia sama sekali tidak percaya diri menghadapi dua orang kuat Yuanying Stage, dan dia tidak akan membahayakan dirinya sendiri karena urusan perusahaan perdagangan Tianxing. Dia hanyalah tamu terhormat Tianxing Trading Company. Ombak besar menghantam formasi besar Pulau Zhenbei. Cahaya formasi terus bersinar, dan pola formasi misterius muncul dan menghilang di udara. Setiap gelombang besar akan membuat para biksu di pulau itu takut, karena hidup dan mati mereka bergantung pada perlindungan perisai formasi yang tampaknya rapuh. Namun, perisai formasi itu ternyata sangat kuat. Saat ini, semua orang tahu apa yang terjadi. Seorang ahli formasi mengendalikan formasi untuk melindungi keselamatan Pulau Zhenbei. Pulau Zhenbei bagaikan karang di tengah laut. Li Tianba duduk bersila di tengah formasi, dengan kabut putih mengepul di atas kepalanya. Ini adalah tanda penggunaan otaknya yang berlebihan. Oleh karena itu, otak Li Tianba bekerja dengan kecepatan penuh. Jauh di puncak Cijian Sekte Shushan, meskipun Li Chen buta, dia memiliki senyum di wajahnya. Li Chen memasuki kondisi pencerahan pada saat ini, tetapi kondisi pencerahannya tidak hanya belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga sangat langka dalam sejarah dunia ingat abadi. Selama dia berkomunikasi dengan klonnya dari jarak jauh, dia mendapat pencerahan tentang formasi tersebut. Dia mengendalikan klonnya Li Tianba untuk memanipulasi formasi Pulau Zhenbei, menghadapi serangan yang melampaui batasnya berkali-kali. Pengalaman ini bisa dikatakan sangat langka bagi master formasi manapun. Li Chen sebenarnya sedang mencari masalah. Ketika ia menciptakan formasi laut berbintang, ia melakukannya sepenuhnya berdasarkan idenya sendiri. Jika dia menerima warisan formal dari seorang master formasi dan belajar sepenuhnya sesuai dengan persyaratan warisan, lautan cahaya bintang formasi dalam bentuk peta bintang tidak akan muncul.
Formasi cahaya bintang laut yang berbentuk peta bintang lebih misterius daripada formasi cahaya bintang laut manapun yang dimiliki oleh master formasi manapun, yang juga meningkatkan kesulitan promosinya menjadi master formasi berkali-kali lipat. Dengan pengetahuannya dan bantuan kuantum 01, ia seharusnya sudah menjadi ahli formasi sejak lama. Menurutnya, apakah ada atau tidak ada lautan cahaya bintang formasi master, kendali atas formasi tidak akan lebih lemah dari formasi master. Karena kuantum 01 dapat menggantikan fungsi Starlink Sea of Array, menurutnya, Starlink Sea of Array merupakan kalkulator tambahan yang dapat merekam perhitungan yang dilakukan oleh Array Master. Ketika array yang sama ditemukan, hasil sebelumnya dapat dengan mudah dipanggil. Dalam hal ini, kuantum 01 bahkan lebih cepat dan lebih baik daripada Starlink Sea Array. Di lautan berbintang di atas kepala Li Chen, bintang-bintang semakin bersinar terang. 15 gelombang besar diblokir oleh pembentukan Pulau Zhenbei, yang juga menghabiskan sebagian besar energinya dan tidak dapat diisi ulang untuk sementara waktu. He Wei dan Liu Gang juga kelelahan. Lebih dari 80% kekuatan spiritual mereka dicurahkan ke dalam formasi. Aku berhasil, Liu Gang tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya jauh lebih pelan daripada sorak-sorai yang kembali terdengar di Pulau Zhenbei. Li Tianba menutup matanya dan beristirahat, dan kabut putih di atas kepalanya perlahan menghilang. Di sisi lain, di atas kepala tubuh asli Li Chen, lautan cahaya bintang dari formasi memenuhi ruang pelatihan tempat dia berada, dan masih meluas. Akibat dari meluasnya lautan cahaya bintang yang terbentuk, cahaya bintang yang tadinya kecil menjadi lebih besar, dan beberapa planet yang mengelilingi cahaya bintang tersebut dapat terlihat. Cahaya bintang tersebut merupakan bintang, dan planet-planet yang berputar mengelilingi bintang tersebut. Jika Anda memperluasnya lebih jauh, Anda dapat menemukan bahwa bintang dan planet tersusun dari pola susunan yang kompleks, dan mereka hidup berdampingan satu sama lain. Dengan suara ledakan yang keras, getaran itu terjadi di kedalaman jiwa Li Chen dan juga di lautan cahaya bintang dalam formasi. Bintang-bintang dan planet-planet yang jumlahnya tak terhitung di lautan formasi bintang tersebut saling terhubung satu sama lain melalui cahaya. Ada banyak galaksi yang lebih jauh, namun terlihat samar-samar. Peta bintang Bima Sakti saja dapat dijelaskan dengan sangat luas. Setiap bintang dan planet di sini bertransformasi dari pembentukan pengetahuan yang dipelajari Li Chen. Selama masa singkatnya dalam mengolah makhluk abadi, dia memperoleh pengalaman yang sangat kaya. Sejak kontak pertamanya dengan formasi di Sekte Tianhai di Pulau Tianhai, ia terus belajar tentang formasi. Kemudian dia pergi ke benua Shu Utara dan bergabung dengan Sekte Shushan. Di sana dia berhubungan dengan warisan terbentuknya Sekte Shushan. Klonnya, Li Tianba, juga menyerahkan pengetahuan formasi Sekte Shenluo kepadanya. Dapat dikatakan bahwa jumlah total pengetahuan formasi yang diperolehnya tidak kalah dengan ahli formasi veteran manapun. Seorang ahli formasi normal, bahkan dengan kondisi ini, tidak akan mampu menguasai semua pengetahuan formasi dalam waktu singkat itu. Namun, Li Chen berbeda. Dengan kuantum 01, ia dapat mempelajari ilmu apapun dengan sangat cepat. Ia tidak perlu waktu belajar yang lama dan langsung memperoleh hasil pembelajaran. Pengetahuan yang tak terhitung banyaknya tentang formasi akhirnya menghasilkan hasil hari ini, membentuk sistem formasi lengkap, yang juga merupakan sistem formasi milik Li Chen sendiri. Mulai sekarang, Li Chen dapat memasukkan sistem formasinya sendiri ke dalam serangkaian warisan dan secara resmi menambahkannya ke banyak warisan para ahli formasi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa pencapaian saat ini adalah akhir dari penelitian. Lihat saja galaksi-galaksi redup di pantai. Li Chen perlahan membuka matanya. Cahaya ilahi terus muncul dan menghilang di kacamata. Dia menarik peta bintang di atas kepalanya hingga ke dalam tubuhnya. Semangatnya meningkat sebesar 30%, yang merupakan peningkatan spiritual yang diperolehnya ketika ia telah mencapai batasnya. Awalnya, ia berpikir bahwa jiwa tidak dapat ditingkatkan sama sekali. Sayang sekali, sesaat dia senang, tetapi kemudian mendesah tak berdaya. Ia menjadi ahli formasi, yang memang membuatnya sangat bahagia, tetapi kesadaran mendadak ini tidak mempengaruhi hambatan di wilayahnya. Sekalipun dia berhasil menembus kemacetan formasi, yang sangat meningkatkan semangatnya, dia tidak mempunyai kesempatan untuk menerobos ke alam itu. Alasan utamanya adalah klonnya Li Tianba menyerang terlalu cepat, begitu cepat sehingga benar-benar merangsang tubuh aslinya. Di Pulau Zhenbei, He Wei dan Liu Gang yang baru saja bersemangat, kembali menunjukkan ketakutan di mata mereka. Gelombang besar lebih dari 200 meter muncul lagi dalam jangkauan persepsi formasi, dan kali gelombang ini membawa kekuatan lebih besar dari jumlah 15 gelombang sebelumnya. Adik kecil, apakah kamu masih bisa menangkisnya? He Wei bertanya dengan suara sedikit cemas. Sekalipun Li Tianba telah menciptakan banyak keajaiban, He Wei masih saja kehilangan rasa percaya dirinya ketika menghadapi ombak sebesar itu. Larilah secepatnya yang kau bisa dan gunakan semua cara untuk menyelamatkan nyawamu, ucap Li Tianba sambil tersenyum kecut, sambil menggelengkan kepalanya. Dia memiliki jimat tambahan di tangannya, yaitu jimat penyelamat yang dapat membantu seseorang melarikan diri ribuan mil jauhnya dalam waktu singkat. Aku khawatir aku tidak bisa melarikan diri,
Liu Gang menatap tajam jimat penyelamat di tangan Li Tianba dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak semua pihak memiliki jimat penyelamat hidup di tangan mereka. Pembuatan jimat penyelamat hidup sangat merepotkan, dan bahan yang digunakan sangat tidak ekonomis. Di sekte besar, hanya persekutuan inti sekte tersebut yang bisa mendapatkannya. Meskipun melibatkan Jindan seperti He Wei dan Liu Gang telah dipromosikan ke Jindan, potensi mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan para murid inti dalam masa pembangunan fondasi. Bagi He Wei dan Liu Gang, tahap awal Jindan mungkin menjadi akhir hidup mereka. Jika mereka lebih beruntung, mereka juga dapat mencapai tahap tengah Jindan. Namun, para pengikut inti sekte yang memiliki jimat penyelamat hidup semuanya merupakan benih dari tahap inti emas akhir, dan beberapa bahkan memiliki sedikit peluang untuk mencoba terobosan ke tahap jiwa baru lahir. Li Tianba tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak akan memberikan jimat penyelamat hidupnya kepada Liu Gang. He Wei juga mengeluarkan jimat penyelamat di tangannya. Jimat penyelamat ini bukan memberikan sekte, tetapi memperolehnya dengan menukarkannya dengan sejumlah besar sumber daya. Liu Gang menghabiskan terlalu banyak energi untuk menyampaikan jenazah, dan semua sumber daya yang digunakan dalam proses ini, membuatnya tidak memiliki persiapan untuk dirinya sendiri. Liu Gang menunjukkan ekspresi penyesalannya, jimat penyelamat hidup memang berharga, tetapi bukan berarti mustahil untuk dicapai. Tepat ketika Li Tianba dan He Wei akan mengaktifkan jimat penyelamat nyawa, aura mengerikan menyelamatkan Pulau Zhenbei. Li Tianba merasakan aura familiar dari leluhur Nas Chen Sol dan tak dapat menahan perasaan lega. Ia menyimpan jimat penyelamat di tangan. Tuanku ada di sini, katanya dengan santai. Mendengar perkataannya, He Wei dengan hati-hati menyimpan jimat penyelamat nyawa, sementara Liu Gang duduk di tanah dengan sikap tidak anggun, terengah-engah. Anda tidak bisa menyalahkan Liu Gang. Menyusun krisis kehidupan hari ini terlalu menarik. Gelombang besar yang tingginya lebih dari 200 meter itu terhalang oleh suatu kekuatan saat berada 500 meter dari Pulau Zhenbei. Sosok Patriark Lu muncul di atas Pulau Zhenbei. Matanya menatap ke kedalaman laut. Dia tidak perlu pergi ke sana. Hanya berdiri di sini saja sudah cukup untuk menghalangi leluhur Nas Chen Sol yang ingin menuduh benua Shu Utara. Pertarungan antara para leluhur Yuanying akan sangat menguras tenaga bagi kedua belah pihak. Semakin tua usia mereka, semakin sulit untuk memulihkan energi yang terkuras dalam pertempuran. Pertempuran antara leluhur Nas Chen Sol akan mempengaruhi rentang hidup mereka. Bab 306 Leluhur. Patriark Lu juga sangat tertekan. Hal semacam ini jarang terjadi, dan kejadian yang dapat membuat kekhawatiran leluhur Yuanying sangat jarang terjadi di benua Shu Utara. Untuk masalah umum, seorang yang terlibat Jindan sudah cukup untuk menanganinya. Namun karena itu adalah pusat kekuatan bayi palsu, setiap sekte besar pasti memiliki leluhur jiwa baru lahir yang siap menjaga sekte tersebut kapan saja. Leluhur Lu juga bertugas, jadi sekte tersebut membangunkannya. Oleh karena itu, setidaknya sebelum menerima informasi yang tepat dari Direktur Feng Yi, Patriark Lu tidak akan dapat berlatih dalam navigasi. Meskipun dia sangat marah, dia tetap memilih untuk menunggu dan melihat saat dia bertemu dengan leluhur alien Nas Chen Sol yang mencoba menyerang. Pertarungan antara leluhur Yuanying harus dihindari sebisa mungkin, yaitu binatang laut kelas 4 dan leluhur Weng Zhao bertemu satu sama lain di laut dan bertarung. Jika perang Patriark Weng Zhao berani memulai jiwa baru lahir di daratan, yang menantinya adalah semua leluhur dari 6 sekte utama yang dapat dimobilisasi untuk membunuh bersama-sama. Kekuatan kehancuran yang disebabkan oleh pertempuran antara leluhur Yuanying akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tanah tersebut. Dalam persepsi Patriark Lu, nafas Patriark Weng Zhao menghilang, dan dia mengirim pesan ke binatang laut kelas 4 dari jarak jauh, sebagai salam. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia merasakan Li Tianba, dan pada saat yang sama dia merasakan bahwa Li Tianba telah mencapai ramuan. Tianba, kamu telah memperoleh ramuan emas, kewenangannya tentu saja paling tinggi, dan semua formasi sekte akan terbuka untuknya. Salam, leluhur. Li Tianba bergerak maju dan memberi hormat. Adapun He Wei dan Liu Gang, mereka menundukkan kepala dan tidak berani menatap wajah asli leluhur Lu. Mereka hanya menemukan leluhur dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini adalah hal yang wajar, tidak banyak yang mengkhawatirkan Jindan di sekte yang dapat bertemu dengan leluhur Yuanying secara pribadi. Patriark Lu mengabaikan kedua keberatan Jindan itu. Di matanya, hanya ada Li Tianba, murid langsungnya. Tentu saja dia senang. Baru beberapa saat sejak terakhir kali dia mengirimkan sumber daya untuk membuat ramuan itu. Dia masih berharap Li Tianba dapat membuat ramuan itu dalam beberapa dekade. Tak disangka, saat kami melompat lagi beberapa tahun kemudian, Li Tianba sudah menjadi seorang yang berpangkat Jindan. Dilihat dari auranya, dia masih stabil di alam Jindan awal, tidak lebih buruk dari seorang yang berpangkat Jindan yang sudah berlatih lebih dari 10 tahun. Bagus, bagus, sepertinya garis keturunan gurumu telah diwariskan. Patriark Lu tersenyum dengan sangat puas. Li Tianba mempersilakan Patriark Lu untuk duduk di samping. He Wei dan Liu Gang juga tahu bahwa mereka tidak ada urusan di sini, jadi mereka membungkuk dan pergi.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada leluhur atas bantuannya. Li Tianba membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bahkan jika aku tidak datang, kau tidak akan mendapat masalah. Namun, aku melihat penelitianmu tentang formasi, yang benar-benar membuka mataku. Lebih ramah. Saya sangat menyukai formasi. Jadi saya melakukan lebih banyak penelitian tentangnya. Li Tianba menjawab dengan rendah hati. Sejak tubuh asli Li Chen mencapai status master formasi, Li Tianba telah berbagi pengetahuan dan wawasan formasi Li Chen. Dengan formasi master. Tentu saja, saya tidak akan memberitahu Patriark Lu. Kemampuan formasi yang ditunjukkan sebelumnya sudah luar biasa. Meskipun aku tidak berlatih ilmu pedang, aku setuju dengan pendekatan gurumu yang hanya fokus pada ilmu pedang dan mengabaikan aspek lainnya. Mempelajari formasi. Kau harus menempuh jalanmu sendiri. Patriark Lu sedikit mengangguk. Awalnya, dia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata seperti itu, tetapi idenya tidak sejalan dengan pemikiran Tetua Jian. Seorang leluhur Yuanying tradisional telah mencoba berbagai keterampilan terampil. Ini adalah cara bertahan hidup bagi para penguasa. Namun, Tetua Jian menghadapi semua masalah dengan metode pedang yang menghancurkan semua rintangan dengan satu pedang. Dia sangat menyadari prinsip bahwa baja rentan terhadap kerusakan. Tetapi Penatua Jian adalah seorang pendekar pedang tradisional yang keras kepala dan juga terjamin pada filosofinya sendiri. Dia tidak mampu membujuk pengikutnya sendiri. Jadi dia hanya bisa memberikan beberapa nasihat kepada cucu-cucunya agar mereka tidak mengambil jalan memutar. Sebenarnya, baik Tetua Jian maupun Tetua Lu tidak salah. Konsep yang berbeda dapat menumbuhkan praktisi yang berbeda. Sebagian besar pemain pedang murni akan jatuh di jalan kemajuan. Saat menghadapi musuh yang tidak dapat mereka kalahkan, mereka akan menghadapi situasi ketidakberdayaan. Li Tianba adalah seorang pendekar pedang. Pedangnya jauh lebih unggul daripada pendekar pedang biasa. Ya, leluhur, aku ingin tahu bagaimana keadaan guru? Kondisinya masih normal. Menjadi bayi bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Gurumu. Dia terlalu keras kepala dan tidak mau memiliki senjata ajaib selain pedang terbangnya sendiri. Garis keturunanmu. Bagaimana mungkin itu jatuh ke tangan orang lain? Li Tianba agak terkejut karena Patriark Lu benar-benar tahu tentang mata-mata para pendukung sekte Jindan itu terhadap puncak Wanjian. Mungkin akan memberi pelajaran kepada para sahabat Jindan itu tentang bagaimana berperilaku. Saya telah berdiskusi dengan guru saya tentang penyempurnaan puncak Wanjian menjadi senjata ajaib, dan guru saya setuju dengan saya untuk melakukannya. Pribadi, dia tetap menjelaskannya. Dia cukup berpikiran terbuka terhadap murid-muridnya. Patriark Lu sedikit mengeluh. Li Tianba pura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan Patriark Lu tentang muridnya. Apa yang bisa dia lakukan sebagai muridnya? Kamu telah dipromosikan ke tahap inti emas. Aku keluar dengan tergesa-gesa kali ini dan tidak membawa barang bagus apapun. Bawalah token ini bersamamu. Jika ada orang tua yang ingin menyerangmu, keluarkan token itu. Patriark Lu memikirkan sesuatu, mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya sambil berkata, "Terima kasih, leluhur." Li Tianba mengambil token itu dan mengucapkan terima kasih. Begitu aku mendapatkan token itu, aku merasakan aura di dalamnya. Aura ini sama dengan aura leluhur Lu. Pola-pola di atasnya sangat rumit. Dalam arti tertentu, token ini lebih berharga daripada senjata sihir tahap Jindan manapun karena token ini mewakili leluhur Lu. Menjadi musuh dari cengkeraman yang memegang token berarti menjadi musuh dari Patriark Lu. Tentu saja, sebagian besar kerabat Jindan tidak akan mengenali token ini, tetapi leluhur Yuanying pasti akan mengenali asal token dan pemilik aura di dalam token tersebut. Dengan adanya token di sisimu, setidaknya saat kamu bertemu dengan leluhur jiwa baru lahir, itu dapat membuat beberapa dari mereka merasa waspada. Leluhur yang telah mencapai tahap Naschen Soul bertindak sesuka hati dan tanpa hambatan. Ini adalah perilaku leluhur Naschen Soul dalam mengikuti kata jantung dan merupakan bagian dari pukulannya. Tetapi justru mentalitas seperti inilah yang paling menakutkan. Jika leluhur Naschen Soul yang hampir tak terbatas ingin membunuh seseorang, dia akan benar-benar tidak masuk akal. Berhati-hatilah dalam waktu dekat, dan cobalah untuk menerima misi yang lebih dekat ke gerbang gunung. Patriark Lu berdiri dan memberi Li Tianba instruksi lain melalui transmisi suara sebelum dia pergi. Ini adalah cintanya kepada Li Tianba. Tanpa menunggu jawaban Li Tianba, Patriark Lu menghilang. Di puncak Cijian Bangsek Shushan, Li Chen berpikir. Ia merasa bahwa tugas membunuh Direktur Feng Yi berjalan sangat lancar. Setelah mengendalikan cloningnya Li Tianba dari jarak jauh melalui pikirannya dan mengalami sendiri akibat pertempuran Naschen Soul Patriark, dia menyadari betapa beruntungnya dia telah membunuh Direktur Feng Yi. Meski pengawas Feng Yi hanya seorang bayi palsu, berdasarkan konteks dunia kebijaksanaan abadi, seorang bayi palsu hanya sedikit lebih lemah dari seorang Naschen Soul, tetapi ia sudah dianggap sebagai seorang yang menguasai tahap Naschen Soul. Di Pulau Zhenbei, klon Li Tianba hanya menghadapi sisa-sisa pertempuran leluhur jiwa baru lahir. Medan perang yang sebenarnya berada di kedalaman laut yang jauh. Hanya dapat dikatakan bahwa Li Chen sangat beruntung.
Jika pengawas Feng Yi benar-benar mengeluarkan kekuatan tempur penuhnya, sulit dikatakan apakah langkah teratai, tingkat pemula Li Chen dapat lolos. Terutama karena tubuh berada dalam keadaan menyatu dengan bayi palsu, jarak serangannya sangat jauh, jauh melampaui keadaan bayi palsu yang berada di luar tubuh. Ketika bayi palsu itu meninggalkan tubuhnya, pengawas Feng Yi tidak membawa senjata sihir apapun untuk menyerang. Dari jarak jauh, Li Chen memikirkan mentalitasnya saat ini di dalam hatinya. Dia harus menghormati leluhur Yuanying, kalau dia tidak akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Setelah menyesuaikan pola pikirnya, ia mulai membuat jimat lagi. Ini bukan untuk menambah sarana penyerangan. Dengan perlindungan yang diberikan kepadanya oleh sekte, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengambil tindakan. Dia membuat jimat dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuannya sebagai ahli formasi. Dan di antara jimat-jimat itu ada yang disebut jimat pemecah formasi. Tidak ada cara pasti untuk menggambar array breaking talisman. Talisman dapat memecahkan array yang dapat memecahkan yang tercatat di lautan cahaya bintang array. Tentu saja, karena bahan kertas jimat breaking array talisman berbeda-beda, maka ilmu susunan tentang penghancur yang dapat ditampung dalam breaking array talisman juga berbeda-beda. Li Chen sangat kaya, jadi dia tentu saja memilih bahan terbaik untuk kertas jimat. Bahkan tinta jimatnya pun terbuat dari bahan berkualitas terbaik yang bisa dia gunakan. Dengan kemampuan kontrol tingkat mikron di ruang komputer, jimat yang dihasilkan dapat mencapai batas maksimal yang dapat ditahan oleh kertas jimat. Dia tidak akan menjual formation breaking talisman yang dibuatnya. Semuanya akan disimpan olehnya. Itu adalah strategi tingkat material. Pada saat yang sama, proses pembuatan jimat juga merupakan proses pengembangan diri dan pengembangan kondisi pikiran seseorang. Dia ingin mencari peluang terobosan dengan membuat jimat. Karena dia tidak bisa keluar, dia bisa mencoba setiap kesempatan yang ada. Selain membuat jimat, ia juga melanjutkan studi dan penelitiannya di bidang sains dan teknologi. Setiap hari, ia akan menyisihkan 6 jam untuk mempelajari dan meneliti teknologi kehidupan sebelumnya. Di area pabrik yang dibuka oleh formasi ruang di perut puncak Qijian, dengan bantuan pikiran ilahi, ia dapat melayani puluhan orang. Saat ini, mesin-mesin di area pabrik telah bergeser dari industri berat ke industri elektronik. Komponen elektronik yang awalnya perlu diproses secara mandiri oleh Li Chen di ruang komputer kini dapat sepenuhnya mandiri. Sedangkan untuk industri berat, tungku besar dan mesin pemotong hidrolik semuanya telah dihilangkan. Teknik penyempurnaan peralatan yang digunakannya serta transmisi yang dilakukan oleh Red Sun Spiritfire mampu sepenuhnya menggantikan banyak industri berat dari kehidupan sebelumnya, yang juga sangat menghemat ruang dalam formasi ruang angkasa. Penelitian tentang chip masih berlangsung, dan dia tidak pernah menghentikan pekerjaannya. Tetapi masih banyak kesulitan yang harus dihadapi jika dia ingin meningkatkan dari chip tingkat mikron ke chip tingkat nano. Namun, chip tingkat mikron sudah cukup untuk digunakannya. Penelitian terhadap senjata dari kehidupan sebelumnya juga berkembang pesat. Sebelum dia menjadi seorang jindan dan mampu merilis senjata tingkat sihir, dia tidak akan membuat senjata untuk melawan musuh. Senjata sihir tingkat menengah Gatling, yang dibuatnya sebelumnya tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan kekuatan tempurnya. Meriam elektromagnetik magis kelas atas, sebenarnya bukanlah senjata tempur yang lengkap. Meskipun, meriam elektromagnetik senjata sihir unggul, dapat menembus pertahanan seseorang yang melibatkan jindan. Saat yang memiliki jindan telah kehilangan kemampuan untuk melawan dan tidak memiliki senjata perlindungan sihir. Ketika meriam elektromagnetik tingkat tinggi benar-benar digunakan dalam pertempuran, efeknya hampir nol. Musuh, apalagi membunuh musuh. Setelah Li Chen naik tahap inti emas, meriam elektromagnetik artefak magis kelas unggul akan benar-benar kehilangan fungsinya. Terus meningkat. Arah penelitian Li Chen adalah menunggu hingga dia dipromosikan ke tahap jindan. Dan kemudian dia akan mencari tahu cara menggabungkan senjata dari kehidupan sebelumnya dengan formasi, genre, dan keterampilan menghafal badi lainnya untuk menciptakan senjata konvensional yang dapat mengancam musuh tahap jindan. Untuk mencapai tujuan ini, pengetahuan tentang senjata melepaskan lebih dari setengah penelitian dan penelitian hariannya. Selain itu penelitiannya juga mencakup penerapan batu roh secara mendalam, terutama setelah ia menjadi master formasi. Bagaimana penelitian formasi baru agar batu roh dapat diubah menjadi listrik yang lebih tahan lama dan aman dalam waktu terkecil. Semua penelitiannya dimaksudkan untuk membuka jalan baru, jalan yang belum pernah ditempuh oleh pendeta manapun. Bab 307 untuk anak. Li Tianba, He Wei, dan Liu Gang menyelesaikan serah terima garnisun di Pulau Zhenbei. Yang ketiga melibatkan jindan yang datang menggantikan mereka tampak sangat buruk. Tidak peduli siapa yang tahu bahwa misi yang awalnya aman dan mudah sebenarnya melibatkan bahaya menghadapi leluhur jiwa baru lahir, mereka akan memiliki ekspresi yang sama seperti ketiga melewati jindan baru ini. Sebaliknya, Li Tianba dan dua orang lainnya yang telah mengalami bahaya, berada dalam suasana hati yang baik. Bahaya telah berlalu, misi telah selesai, dan mereka hanya perlu kembali ke sekte. Terlebih lagi, karena mereka menjaga Pulau Zhenbei,
Hadiah untuk misi ini akan meningkat pesat. Anda tahu, setelah Pulau Zhenbei hancur, membangunnya kembali bukanlah tugas mudah dan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Li Tianba, He Wei, dan Liu Gang meninggalkan Pulau Zhenbei bersama-sama. Setelah mengalami hidup dan mati bersama, mereka telah mengembangkan persahabatan. Tentu saja, He Wei dan Liu Gang berteman satu sama lain secara sengaja, karena Li Tianba tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga memiliki latar belakang yang kuat. Di Sekte Iblis, Sekte Shenluo, sangat penting bagi dua komunitas Jindan untuk berteman dengan Li Tianba, yang memiliki latar belakang yang kuat. Jadi dalam perjalanan pulang, He Wei dan Liu Gang memberitahu Li Tianba berita tentang sekte yang mereka kenal, dan mereka bertiga terlibat dalam percakapan yang sangat menyenangkan. Setelah kembali ke gerbang gunung, Li Tianba menemukan perubahan dalam sikap para biksu tersebut. Setiap berkumpul Jindan yang bertemu dengannya akan menunjukkan kebaikannya. Dia tentu tahu alasannya, karena Patriark Lu tidak pergi menyendiri, tetapi menjaga gerbang gunung. Dengan kekuatan Patriark Lu, setiap otoritas Jindan yang secara tidak sengaja mengungkapkan pikiran jahat terhadap Li Tianba mungkin akan ditemukan oleh Patriark Lu. Oleh karena itu, tidak peduli apapun pikiran mereka, terutama Jindan di sekte tersebut semuanya mengubah sikap mereka terhadap Li Tianba. Begitu Li Tianba kembali ke sekte, Tetua Agung Situ mengiriminya pemberitahuan yang meminta untuk datang. Kembali ke ruangan khusus di Istana Shenluo dan berdiri di pulau kecil di tengah danau, Li Tianba bertemu dengan Tetua Agung Situ. Saya telah membaca pengarahan misi untuk menjaga pulau. Anda memainkan peran besar dalam misi ini. Sekte tidak akan memperlakukan pejabat yang berjasa secara tidak adil. Anda telah langsung melewati masa percobaan dan menjadi penatua sekte. Tetua Situ berkata sambil tersenyum sambil menatap Li Tianba. Kali ini, pertempuran antara binatang laut kelas 4 dan leluhur jiwa baru lahir menghancurkan dua penjaga pulau di wilayah laut itu, dan hanya Pulau Zhenbei yang selamat. Hal ini disebabkan kedatangan Patriark Lu yang tepat waktu. Namun yang lebih penting lagi, Li Tianba mengendalikan formasi untuk menahan dampak dari banyak pertempuran dan melindungi Pulau Zhenbei di tangan Patriark jiwa baru lahir. Pengarahan misi disusun oleh Li Tianba, He Wei, Liu Gang, dan para biksu dari Pulau Zhenbei, serta catatan formasi pertempuran besar.